Yes, betul Kak. Oke, next. Nah, poin kuncinya adalah aku agak bingung deh kenapa di angkatan kita tuh banyak banget yang parno dengan HI. Dan kayak sebenarnya karena kenapa? Karena sebenarnya dapat A di HI itu bisa, asalkan kita baca ketentuannya dan juga kayak kita persiapan prepare dengan buku dan jurnal dan jangan dihafal semuanya, yang jelas kita baca aja waktu hari H gitu loh. Mesti kayak riset di hari H itu sangat dimungkinkan untuk HI. Jadi kayak bukan hal yang menurutku bisa untuk diparnoin gitu sih. Next. Nah, ini tips dan mungkin hal yang paling common juga. Nah, untuk angkatan kalian nanti, berhubung ini masih pandemi juga, mungkin polanya akan sama dengan ujian HI tahun lalu. Jadi untuk ujian HI tahun lalu tuh yang untuk aturan-aturannya itu seperti ini. Yang pertama itu mungkin mandiri jelas, yang kedua itu dari 4 soal, yaitu yang dikerjakan hanya 10 soal. Nah, ini penting untuk aku highlight, kenapa? Karena kesalahan paling common di angkatannya Rabel dan juga angkatannya Febri dan juga angkatan 20 lain, mereka tuh kayak bandel gitu loh. Mereka perintahnya kan 4 soal, suruh ngerjain 4 soal tapi mengerjakan 10 soal. Jadi kayak mereka mengerjakan semuanya gitu loh. Jadi sebenarnya nggak masalah, dosen pun juga nggak masalah. Tapi yang dinilai itu ya poin-poin 4 soal pertama. Jadi kayak daripada effort kalian terbuang sia-sia kan, jadi ya mending kerjakan sesuai dengan porsinya. Nah, untuk soalnya berapa itu masih belum tahu. Itu kan HI kan kemarin. Nah, paling HI itu sekitar 15, tapi ya itu nggak usah dikerjakan semuanya. Pilih yang kira-kira kalian benar-benar paham di situ. Gitu ya. Terus yang kedua, nah ini aturan baru gara-gara pandemi. Jadi kayak di HI nanti itu kalian setiap jawaban itu diharuskan untuk mencantumkan referensi kayak minimal 2 buku, 2 jurnal, 3 jurnal maksudnya, dan 1 jurisprudensi. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita lihat juga sebenarnya ketika kita berpendapat tuh kan kayak itu bukan pendapat kita langsung ya. Jadi kayak kita juga sebenarnya pakai pendapat orang. Nah, maksudnya HI itu pakai itu ya biar dosen tuh nge-track maksudnya kayak seberapa dalam kalian mengetahui pendapat itu, dan sebenarnya kita kan juga bukan se-expert itu kan untuk mengeluarkan pendapat atau menganalisa sesuatu kan. Nah, makanya penting untuk mencantumkan referensi. Nah, kesalahan paling common juga waktu angkatan 2020 itu apa? Dan kenapa aku tahu? Sebenarnya aku pernah baca beberapa juga soal-soal HI yang dikoreksi oleh dosen-dosen. Kesalahan paling common dan mungkin agak lucu juga adalah mereka tidak tahu cara untuk memfootnote jawaban. Maksudnya kayak ini sorry ya, ini ada yang jawab dong. Maksudnya kayak kalian familiar dengan footnote kan ya? Nah, masalahnya di angkatan 2020 tuh kayak banyak banget yang nggak bisa footnote. Jadi mereka tuh ngasih sumbernya tuh kayak daftar pustaka di akhir gitu loh. Jadi kan dosen nggak ngerti kan, ini yang di footnote, ini gagasan mana yang diambil dari buku apa, itu kan nggak ngerti. Nah, itu banyak banget, dan itu agak lumayan fatal. Dan kesalahan yang lucu kedua adalah mereka tidak bisa membedakan, bahkan mereka tuh tidak tahu jurnal tuh yang kayak mana gitu loh. Mesti kayak mereka tetap mencantumkan website, mereka bahkan mengambil jurnal-jurnal yang tidak kredibel kayak gitu-gitu. Jadi ya tetap harus coba dipelajari, misalnya jurnal tuh kayak mana, jurnal yang kira-kira kredibel tuh kayak mana. Pun buku ya, maksudnya kayak buku tuh sebenarnya nggak semuanya juga bagus. Jadi aku menyarankan agar buku-buku yang diambil tuh juga buku-buku yang dasar aja. Nanti habis ini aku kasih juga link untuk bukunya. Nah, dari petunjuk soal ini ada yang mau ditanyain nggak? Aman ya? Oke, kalau aman aku lanjut. Next. Nah, jadi untuk tipe soal HI itu sendiri tuh ada 2 tipe. Yang pertama tuh adalah tipe soal yang bisa di-googling. Artinya ketika kita cari jawaban tuh ya di Google pasti ada gitu loh. Di buku pun pasti juga gampang. Dan yang kedua adalah soal-soal yang dia tuh kayak kita perlu analisis dulu, ini masuk tema apa dan perlu kita analisis seperti apa. Nah, kalau yang contoh di bawah ini tuh kayak ada soal nomor 1 biasanya. Soal nomor 1 tuh kayak gampang banget. Sebagai negara yang berdaulat, anggota masyarakat internasional, kontribusi apakah yang diberikan Indonesia? Itu kan kayak gampang kan, mesti kayak kontribusi Indonesia itu kan juga banyak. Misalnya kontribusi lahirnya prinsip negara kepulauan, pembentukan ASEAN, ALKI, dan sebagainya. Jadi itu soal yang pertama, dan mungkin ini bonus. Jadi usahakan cari soal itu dan kalian kerjakan. Tapi ya itu,
Next. Tidak semua soal tuh seperti itu. Banyak soal HA itu misalnya dari 1 sampai 15. Nah, biasanya soal-soal kayak gitu tuh cuma 1 gitu loh. Nah, lebih banyaknya soal-soal yang kayak nanti aku jelasin. Nah, yang pertama, next aja nggak apa-apa. Nah, berhubung tadi udah jelas terkait dengan sebenarnya ngerjain soal HI itu gimana, footnote dan sebagainya, dan juga jangan lupa untuk tetap ada soalnya, terus ngerjakan di bawahnya. Nah, sekarang aku bakal coba untuk nge-recall materi terkait dengan hakikat HI. Nah, hakikat HI itu kan yang penting terkait dengan 3 hal ya sebenarnya. Kita bisa bedain hukum internasional publik sama hukum internasional private, dan HI itu sebenarnya hukum atau bukan, sama bedanya apa sih HI sama hukum Indonesia atau hukum nasional, sama kenapa HI itu bisa mengikat. Itu yang penting. Nah, bahkan kenapa HI itu penting gitu loh. Nah, kalau kenapa HI itu penting, tadi misalnya ini bisa kalian catat juga sih, misalnya kayak ntar tahu-taunya ada yang urgensi HI itu apa. Nah, jadi kayak salah satu kasus di sini kayak Pinochet case, dia menekankan HI itu penting gara-gara ada beberapa kasus kayak misalnya terkait dengan itu, justru pelanggaran-pelanggaran HAM atau pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum itu dilakukan oleh aktor negara itu sendiri. Nah, kalau negaranya udah melakukan itu, terus siapa yang melindungi? Makanya HI itu pentingnya di situ. Gitu. Next. By the way, tadi terkait dengan apa bedanya hukum hak publik dengan private itu mungkin common juga. Jadi kayak aku cuma bakal nge-recall sedikit. Yang intinya kalau private itu dia tetap akan jatuh hukumnya, standar hukumnya atau patokan hukumnya dia tetap akan jatuh kepada hukum suatu negara. Pun sebenarnya yang diatur tuh urusan-urusan private dan subjeknya juga berbeda. Nah, kalau HI itu lebih ke tadi yang diatur tuh dia hukumnya hukum internasional dan pula aktor-aktornya juga internasional. Nah, untuk contoh soal di bawah ini itu kayak soal tahun lalu. Jadi kayak dalam banyak hal HI itu dianggap bukan hukum. Contohnya oleh John Austin. Nah, secara lebih lanjut, apa beda mendasar antara hukum internasional dan hukum nasional? Nah, di sini aku coba jawab. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman juga ada beda pendapat, langsung masuk aja. Asli ini santai banget. Nah, pertama kita analisis dulu ini kasus tentang apa, soalnya tentang apa. Nah, kalau kita lihat ini kan berarti tentang hakikat HI ya, tentang inter versus nasional. Nah, kita bisa menggunakan, nah untuk menjawab ini, untuk menjawab terkait dengan hakikat HI ini, seperti panduan tadi, kita harus merujuk kepada orang. Nah, di sini aku mencantumkan pendapat dari Martin Dixon, bahwa memang yang paling penting, dan ini sebenarnya definisi paling gampang dan paling mudah dipahami untuk HI dan nasional sih. Maksudnya kayak hukum nasional ada bersoal kepada hak pribadi hukum di dalam badan politik negara. Sedangkan untuk hukum internasional, utamanya itu diatur untuk mengatur hubungan negara-negara pada tataran internasional. Nah, di sini kan ada 2 poin penting ya. Maksudnya kayak yang pertama adalah pribadi hukum dan juga badan politik negara dan negara-negara pada tataran internasional. Kalau nasional, dia mengatur terkait dengan pribadi hukum. Fokusnya adalah pribadi hukum, entah itu individu maupun badan hukum di dalam politik suatu negara. Jadi tetap ada wilayah kedaulatan suatu negara di situ. Beda sama HI. HI itu tujuan utamanya bukan mengatur terkait dengan individu atau badan hukum, tapi lebih ke bersifat negara-negara. Walaupun mungkin dalam perkembangannya dia mengatur kayak misalnya belligerent lalala dan misalnya apa ya, organisasi internasional, cuman itu kan perkembangan selanjutnya dari negara-negara. Tapi intinya dia tetap mengatur hubungan negara-negara pada tataran internasional. Maksudnya adalah ada hukum internasional atau ada hukum yang melingkupi itu yang bukan hukum kedaulatan suatu negara. Itu yang pertama. Nah, untuk menjawab itu juga, untuk menjawab misalnya ada soal yang kayak gitu juga, nah kalian juga bisa menambahkan kayak misalnya tabel komparasi terkait dengan subjek hukum. Nah, subjek hukum HI dan hukum nasional kan beda ya. Kayak misalnya HI itu kayak selain negara, itu ada organisasi internasional, ada tata suci dan sebagainya. Nah, di sini kalian bisa nyomot dari bukunya James Crawford yang Broadly International Law. Nah, sambil sambil aku menjelaskan, aku juga bakal nge-share sesuatu untuk kalian. Jadi segala sumber yang aku presentasikan di ini bisa kalian dapatkan. Maksudnya kayak berhubung buku-buku kan sangat penting kan. Nah, kalian bisa download di G Drive ini. Aku taruh di komen ya. Ini dia. Nah, untuk apa ya? Untuk menjawab itu yang kedua adalah terkait perbedaan terkait dengan sumber hukum. Nah, sebagaimana pertanyaan atau pernyataan Martin Dixon tadi,
bahwa memang sumber hukum nasional sama hukum internasional itu beda. Yang satu dia tetap jatuh kepada kedaulatan suatu negara, yang satu dia ada hukum internasional yang melingkupi. Nah, selain itu, yang mungkin jarang diajarkan di kelas kalian adalah pendapat Martin Disseng terkait dengan bentuk hukum. Jadi, ini aku jarang dengar dari dosen-dosen UGM atau dosen manapun. Jadi sebenarnya kalau pendapat Martin Disseng itu adalah kita tidak dapat menyamakan paradigma hukum nasional itu dengan hukum internasional. Kayak misalnya kita tidak dapat menganggap bahwa majelis umum itu ya kayak DPR, itu nggak bisa. Terus kayak ICJ itu ya kayak Mahkamah Agung, itu nggak bisa. Kenapa? Kayak misalnya kita ngambil contoh ICJ itu ya. ICJ itu kan ketika ada negara-negara yang ingin berkasus di sana, jadi kayak harus ada perjanjian kompromis dulu dan sebagainya. Pun sebenarnya majelis umum itu kan sebenarnya kayak representasi negara-negara yang mekanisme pembentukannya, perwakilannya itu kan beda banget dengan sistem ke-DPR-an. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya, kalian bisa langsung baca di Martin Disseng Case and Materials. Itu bisa kalian cari di G-Drive yang aku share, halaman 19. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan prinsip hukum. Nah, kalau prinsip hukum ini ya sebenarnya sama kayak pendapatnya Martin Disseng tadi, cuman ini di bukunya Malcolm S. Shaw. Nah, beda ini adalah bahwa kemudian hukum nasional itu dianggapnya terlalu sentralistis, walaupun dalam membentuknya kan kita sadar kayak misalnya tetap lewat DPR, di mana DPR itu adalah representasi suatu negara, suatu rakyat gitu kan. Cuman ya itu dianggapnya Malcolm S. Shaw itu hukum nasional itu terlalu benar-benar tersentralistis gitu loh. Beda dengan hukum internasional yang dia dibentuk atas persetujuan negara-negara. Jadi kayak lebih representatif gitu dia menganggapnya. Itu sih untuk yang terkait dengan hakikat HI, terutama beda dengan HI dan nasional. Next. Bedo ini kalau ada yang mau nanya langsung aja ya. Oke, nah ini soal yang kedua terkait dengan hakikat HI yang dari tahun lalu. Jadi tahun lalu itu pertanyaannya berikan penjelasan secara rinci tentang hakikat mengikat hukum internasional dalam hubungan masyarakat nasional abad 21 dan bagaimanakah mengikatnya hukum masyarakat community law pada masyarakat Eropa terhadap negara anggotanya. Nah, sebagaimana tipsnya tadi, itu kita harus paham dulu ini soalnya tentang apa. Nah, kalau kita lihat itu kan berarti tentang hakikat HI, khususnya terkait dengan mengikatnya HI. Nah, kerangka berpikirnya untuk menjawab soal ini adalah kita harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh dosen-dosen. Nah, kalau yang diajarkan oleh dosen-dosen kan paling kita nulisnya mazhab-mazhab opsional gitu kan. Maksudnya kayak mazhab Wina, mazhab Prancis, lalala itu kan. Cuman ini aku taruh kenapa opsional, karena sebenarnya mazhab itu ya tergantung kita mau pakai yang mana. Jadi kayak nggak ada yang benar juga di mazhab itu. Nah, yang kedua adalah kita juga bisa bahas terkait dengan sikap skeptis terhadap hukum internasional itu sendiri. Maksudnya kayak banyak ahli hukum juga, kayak misalnya John Austin, J.K. Stark, yang menganggap bahwa memang hukum internasional itu bukan hukum. Kenapa? Karena dia kenapa dia berpikir kayak gitu? Karena dia menganggap konstruksi hukum nasional di hukum internasional. Kayak misalnya hukum harus ada lembaga eksekutif yang paling tinggi dan sebagainya. Padahal memang logika-logika hukum nasional itu tidak masuk ketika kita membahas terkait dengan hukum internasional. Seperti halnya kasus Pinochet case, seperti halnya kasus genosida di Holocaust, itu kan berarti kayak misalnya ketika bahas Holocaust sendiri, itu contoh yang paling make sense adalah kenapa hukum internasional itu harus masuk dan dia tetap hukum adalah ya tadi kadangkala hukum nasional itu yang melanggar adalah aparat atau unsur dari pemerintahan itu sendiri, atau yang melanggar HAM dan sebagainya itu ya bahkan di dalam hukumnya itu sendiri itu juga ada instrumen-instrumen atau ada aturan yang melanggar HAM. Makanya penting ada hukum di atasnya itu untuk melindungi masyarakat setempat. Nah, untuk menjawab dalam konteks EU, sorry ini masih kedengeran nggak ya? Ada azan ya? Halo? Masih, Kak. Masih ya? Oke, jadi nah selanjutnya dalam kan pertanyaannya dua ya, berarti kayak hakikat HI-nya udah kejawab dan juga bagaimana mengikatnya HI dalam konteks EU. Nah, sebenarnya EU ini kasus khusus. Kenapa? Karena kalau kalian sudah belajar HOI, EU itu adalah satu-satunya organisasi internasional yang punya sifat supranasional. Yang artinya bahwa kemudian dia tidak perlu sebenarnya negara-negara itu untuk kayak meratifikasi lalala ketika EU-nya sendiri sudah menerbitkan sebuah aturan. Nah, dalam konteks EU makanya
internasional itu lebih unggul karena di regional itu sendiri sudah berlaku yang namanya sistem komunal, sistem hukum komunitas. Nah, kalian bisa coba cari dan baca-baca dari buku yang ku share itu. Intinya demikian. Next. Nah, sebagai tambahan juga yang mungkin ini nggak keluar di soal tahun lalu, tapi kayaknya berhubung ini nggak keluar, tapi akan keluar tahun ini, antara hubungan hukum internasional dan hukum nasional adalah terkait dengan teori monisme, dualisme, dan sebagainya. Nah, kalau sebagaimana kita tahu, monisme itu kan berarti inter lebih unggul ya. Jadi dianggapnya adalah kita tidak perlu untuk meratifikasi suatu perjanjian ketika kita tidak perlu untuk kemudian membuat undang-undang ratifikasi atas perjanjian yang sudah kita tanda tangani atau ratifikasi. Kayak misalnya contohnya di Inggris. Jadi di Inggris itu misalnya Inggris sudah meratifikasi suatu perjanjian, dia tidak perlu menerbitkan undang-undang ratifikasi di atasnya. Nah, kalau kasus dualisme itu beda. Jadi kayak misalnya ketika Indonesia sudah meratifikasi konvensi tentang hukum laut, nah dia harus menerbitkan undang-undang ratifikasi di bawahnya. Nah, yang teori ketiga adalah teori koordinasi. Teori koordinasi ini sebenarnya kayak teori-teori pada umumnya ketika ada perdebatan, maka dia mengambil jalan tengah. Cuman ini jarang dipakai dan juga jarang, karena masih baru juga. Ian Browley itu baru melakukan tahun 2018, jadi kayak kalian bisa langsung baca dari buku yang ku-share itu ada pendapat lengkapnya dari Ian Browley, yang artinya dia berpendapat bahwa ruang lingkup dari internasional dan nasional itu berbeda. Kalau yang intinya adalah hukum nasional itu ditaati, tapi hukum inter itu dibentuk atas dasar persetujuan antar negara untuk dihormati. Itu yang mungkin menjadi ruang lingkup yang berbeda katanya. Nah, soal yang kemungkinan bakal keluar adalah kalau konsepnya Indonesia itu gimana? Maksudnya kayak Indonesia itu sebenarnya monisme, dualisme, atau koordinasi. Nah, ini kalau pendapatku ya, jadi kalau kalian beda pendapat juga nggak masalah. Konsepnya adalah sebenarnya Indonesia itu adalah dualisme. Tapi dualisme plus-plus dalam artian dia ketika Indonesia sudah meratifikasi katakanlah konvensi against of corruption ya, dan sudah menerbitkan undang-undang ratifikasi di atasnya, dia tetap harus butuh satu lagi proses yang namanya harmonisasi. Harmonisasi itu apa? Harmonisasi itu adalah menyamakan nilai-nilai yang sudah diratifikasi dalam konvensi itu menjadi undang-undang lain. Maksudnya kayak kalau misalnya kita kasusnya korupsi, ya berarti undang-undang tipikor. Kenapa demikian? Nah, kalau kita melihat kasusnya Indonesia, sebenarnya bisa nggak, pertanyaan mendasarnya adalah, bisa nggak sih ketika kita mempidana seseorang itu menggunakan unsur yang ada dalam undang-undang ratifikasi terkait dengan UNCAC gitu kan. Nah, kalau kita ngelihat faktanya kan nggak bisa kan, makanya tetap penting yang namanya harmonisasi. Atau misalnya, kenapa kemudian penanganan ABK di Indonesia tuh agak buruk gitu kan. Nah, sebenarnya Indonesia tuh kan sudah meratifikasi yang namanya Marpol dan sebagainya kan. Cuman yaitu dia sudah meratifikasi, tapi dia belum mengharmonisasi ketentuan-ketentuan yang sudah dia ratifikasi menjadi hukum nasional yang lebih konkret. Seperti itu poinnya. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Aman ya? Oke, next. Shift. Next shift. Nah, sekarang pembahasan paling penting terkait dengan HI. Kenapa paling penting? Karena berhubung kita mahasiswa hukum dan bukan mahasiswa politik, jadi sumber hukum itu paling penting. Even kita menjawab soal ujian, jadi kita harus tetap mencantumkan setiap sumber hukum. Jadi kayak kita harus paham sebenarnya sumber hukum yang mana yang bisa kita ambil dan bagaimana stratanya. Nah, setidaknya ada 3 bahasan yang ingin ku bahas terkait dengan sumber HI based on 38 ICJ, sumber HI di luar itu, dan juga apakah soft law itu mengikat. Next. Nah, kalau kita baca ketentuan dari pasal 38, nah aku pengen nanya deh ke kalian by the way, atau siapapun deh, atau Febri deh, Feb, menurutmu apakah sumber hukum internasional itu cuman ada di pasal 38 ICJ? Maksudnya kayak cuman yang disebutkan di situ? Atau Rabel deh, gimana Bel? 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 Ini kayaknya nggak ada deh orangnya. Atau siapa ya? Coba ya.
Atau Shiva deh, Shiv. Menurutmu tuh sumber hukum internasional tuh cuman yang dicantumkan di pasal 38 ICJ nggak? Halo? Halo Kak, ya. Menurutmu tadi, coba deh. Menurutmu sumber hukum internasional tuh cuman yang dicantumkan di pasal 38 ICJ nggak? Um, Gimana sih? Menurutku udah selesai sih Kak, atau ada tambahan lagi? Nah itu. Nah, beberapa orang atau mungkin beberapa mahasiswa hukum, even itu mahasiswa hukum internasional atau bahkan dosen, menganggap bahwa ya udah hukum internasional itu ya hukum yang sudah ada di pasal 38 ICJ. Nah, padahal itu ada banyak hukum di luar itu. Nah, pun sebenarnya kalau kita ngelihat di apa ya, kayak memori Vantulichting-nya dari ICJ Statute itu kan ya, pasal 38 ICJ itu kan cuman dikhususkan atau sebenarnya cuman ditujukan untuk sumber ICJ itu sendiri. Jadi sebenarnya nggak ada kewajiban untuk negara atau misalnya peradilan lain itu untuk merujuk sumber hukum dari situ. Tapi ya tadi karena itu adalah karena ketentuan pasal 38 itu dianggap sebagai kodifikasi kebiasaan internasional, maka negara-negara di dunia itu menganggap bahwa ya sumber hukum itu ya yang itu aja. Nah, untuk membahas satu persatu juga, aku bakal bahas terkait dengan apa ya, per masing-masing bagian. Yang intinya adalah yang pertama terkait dengan International Convention. Nah, prinsipnya traktat itu adalah dia muncul karena adanya persetujuan. Nah, dasarnya apa? Dasarnya pasal 26 VCLT. Yang kedua adalah negara-negara menginginkan untuk mengikatkan diri di traktat tersebut. Jadi kayak harus ada concern di situ. Yang ketiga, dalam hal traktat tersebut merupakan kodifikasi dari kebiasaan internasional, maka pihak yang tidak mendatangani traktat tersebut sebenarnya juga bisa terikat. Contohnya apa? Contohnya adalah kalau kita melihat prakteknya sekarang, hukum laut internasional atau UNCLOS itu US tidak meratifikasi sampai sekarang. Bahkan padahal waktu awal pembentukan US itu kayak sudah adalah negara yang paling aktif itu loh mesti untuk membentuk hukum laut internasional. Tapi waktu udah jadi UNCLOS 1982, dia bahkan tidak meratifikasi dari sampai sekarang. Nah, pertanyaannya adalah apakah kemudian dia tidak terikat oleh UNCLOS? Jawabannya adalah enggak. Kenapa? Karena UNCLOS itu sendiri adalah merupakan kodifikasi hukum internasional. Nah, yang keempat adalah perkembangan sekarang untuk kodifikasi hukum internasional itu udah kayak dinahkodai atau udah difasilitasi oleh yang namanya ILC atau International Law Commission. Nah, sebagai tambahan juga ada beberapa kondisi khusus yang mungkin bakal karena soal hal itu kan biasanya kan yang kayak yang beda gitu kan, yang agak pendalaman materi gitu kan. Nah, dalam kasusnya perjanjian internasional itu ada yang namanya anomali. Anomali itu kayak misalnya prinsip khusus yang tiba-tiba meniadakan perjanjian internasional tersebut. Nah, ada satu asas yang namanya rebus sixtantibus. Rebus sixtantibus itu apa? Rebus sixtantibus itu intinya adalah perjanjian internasional itu dapat hilang ketika objeknya udah hilang. Contohnya kasusnya apa? Nah, ini Indonesia itu kayak mengalami. Contohnya adalah kasus Timor Gap. Intinya adalah waktu itu Indonesia sama Australia itu kayak mengadakan perjanjian internasional untuk mengelola Timor Gap. Nah, karena suatu kejadian Timor Leste itu udah merdeka, makanya kan kayak udah dianggap perjanjian itu udah hilang karena sudah berganti. Makanya itu berlaku prinsip rebus sixtantibus. Apalagi ya? Mungkin itu sih yang terkait dengan perjanjian internasional. Dan tadi mungkin yang perlu kutekankan lagi, kalau soal kemarin, itu ada pertanyaan juga, kayak misalnya perjanjian Montevideo. Perjanjian Montevideo itu kan cuma diratifikasi, atau bahkan dia cuma ada 15 negara gitu kan, karena emang tujuannya dia cuma mengikat negara-negara Pan-Amerika. Tapi kenapa syarat negara yang ada di perjanjian Montevideo itu kayak hampir dipakai oleh semua negara? Itu tadi prinsip ketiga, bahwa dalam hal traktat tersebut merupakan kodifikasi dari hukum kebiasaan internasional, maka traktat akan langsung berlangsung bahkan untuk bukan pihaknya gitu loh. Jadi kayak dia mengesampingkan prinsip apa ya, yang intinya pihak ketiga itu kan kayak nggak bisa terikat secara langsung kan untuk perjanjian. Nah, untuk analisis tadi yang kusampaikan itu bisa dicari di mana? Kalian bisa nyari di bukunya John O'Brien terkait dengan International Law halaman 80. Itu.
Dan mungkin pembahasan juga terkait dengan apa ya, perjanjian internasional adalah terus kemudian ada nggak sih cara untuk negara itu menghindari praktek yang demikian tadi? Maksudnya kayak takutnya kan biasanya negara-negara itu kan dengan praktek yang demikian kebiasaan internasional itu kan ada beberapa yang tidak diinginkan ya. Kayak misalnya kebiasaan internasional yang di UNCLOS lah. Dia tidak menguntungkan Indonesia. Nah, caranya untuk menghindarinya gimana? Ada namanya prinsip hukum internasional lagi yang namanya persistent objector. Nah, ini berlaku untuk US tadi. US tadi kan tidak meratifikasi UNCLOS, tapi karena UNCLOS merupakan kodifikasi dari kebiasaan internasional, dia tetap berlaku untuk US. Tapi ada part dari UNCLOS itu yang US itu benar-benar menjadi persistent of objector dari UNCLOS itu sendiri, yang namanya Part 11. Nah, Part 11 dari UNCLOS itu membahas terkait dengan the area atau dasar laut internasional. Nah, karena si US itu kan kayak ngotot banget, dia menolak ketentuan di UNCLOS itu secara penuh, makanya dia sebenarnya dia tidak terikat oleh kebiasaan internasional di UNCLOS itu. Itu sih untuk yang perjanjian internasional. Yang kedua terkait dengan international custom. Nah, sebelum kita membahas terkait dengan custom, kita tuh juga harus bisa membedakan antara usage dengan custom. Yang pertama tadi intinya adalah usage itu adalah tahap pertama dari custom. Tahap pertama dalam artian dia digunakan oleh seluruh negara. Dia dipraktekkan secara lama, tapi dia tidak menimbulkan opini juris. Nah, untuk syaratnya customary international law itu sendiri kan ada dua ya. Mesti kayak kalian juga bisa nyari dari bukunya John O'Brien tadi, atau kalian bisa nyari di kasusnya North Continental Shelf Case. Itu ada namanya the two element theory. Yang pertama adalah fakta atau praktik yang secara umum telah dipraktekkan oleh negara-negara atau keseragaman praktek negara dalam waktu yang lama. Jadi syarat pertama dikatakan sebagai international custom itu adalah keseragaman praktek negara tadi yang sudah dipraktekkan secara lama dengan cakupan yang cukup luas. Yang menjadi masalah paling adalah seberapa lama dan seberapa luas. Itu yang menjadi perdebatan juga sampai sekarang. Nah, yang kedua adalah dia sudah ditaati secara sukarela dan dianggap sebagai norma hukum ketika dia tidak menjalankannya atau dinamakan sebagai opinio juris. Sorry. Mungkin itu untuk yang menjadi elemen dasar dari international custom. Sekarang kita akan berlanjut ke general principle. Nah, kesalahan umum juga oleh mahasiswa hukum adalah dia menyamakan poin the general principle of law recognized by civilized nation ini sebagai jus cogens. Padahal itu berbeda. Nanti untuk jus cogens akan kujelaskan. Nah, intinya adalah the general principle ini adalah prinsip-prinsip umum yang sebenarnya kita bisa temukan di praktek-praktek negara, tapi dia bukan jus cogens. Jus cogens itu adalah norma tertinggi yang ketika ada norma yang bertentangan dengan dia akan kalah gitu. Ini dia akan batal demi hukum. Nah, general principle ini enggak. Contohnya general principle ini apa? Contohnya kayak prinsip-prinsip umum seperti pacta sunt servanda, terus kayak misalnya asas pacta tertiis nec nos nec prosunt dan sebagainya. Jadi kayak dia tuh lebih ke asas-asas hukum, sedangkan kebiasaan internasional itu lebih ke praktek-praktek dari negara. Itu untuk yang the general principle. Nah, yang terakhir adalah keputusan hakim dan juga tulisan para ahli. Sebenarnya kayak jurisprudensi biasa, sebenarnya dari poin D ini adalah yang diambil itu adalah bukan keputusannya itu sendiri, tapi bagaimana hakim menafsirkan suatu kasus. Pun sebenarnya tulisan para ahli, polanya adalah yang diambil adalah rasio decidendi-nya. Jadi kayak gimana pendapat hakim dalam menganalisa kasus. Kayak misalnya kita ambil contoh ya, Norwegian Fisheries Case. Norwegian Fisheries Case itu kan bercerita terkait dengan bagaimana kemudian kondisi suatu negara yang dia kondisi pantainya benar-benar bergelombang sehingga pengukuran garis pantai itu kan harusnya mengikuti garis pantainya ya. Jadi kayak misalnya garis pantainya lengkung ya lengkung atau dan sebagainya. Cuman di Norwegia saking absurdnya garis pantainya, dia tidak bisa menggunakan kondisi yang demikian. Makanya lahir Norwegian Fisheries Case di mana garis pantai itu diukur menggunakan garis pangkal lurus, jadi kayak ditutup lurus gitu. Nah, ini dipakai Indonesia, salah satunya untuk merumuskan prinsip negara kepulauan. Tadi, jurisprudensi itu tidak harus digunakan untuk kasus yang sama.
Kalau kita ngelihat dari contoh tadi kan misalnya Norwegia ya, Norwegia itu kan bukan negara kepulauan ya, jadi kayak dia tetap nempel di benua Eropa. Beda dengan Indonesia yang dia benar-benar negara kepulauan yang terpisah gitu kan. Tapi dia tetap bisa dipakai karena yang dipakai adalah rasio desidendinya. Ketika ada kondisi geografis yang berbeda atau dengan ekstrim di sepanjang pantai, maka yang diterapkan adalah garis pangkal lurus. Nah, dalam konteks Indonesia, gara-gara Indonesia terpisah jauh, dan geografisnya tidak memungkinkan untuk menggunakan garis pangkal normal, makanya dia menggunakan garis pangkal lurus untuk itu. Nah, yang menjadi perdebatan juga, apakah cuma putusan ICJ yang bisa dipakai? Sebenarnya enggak juga. Sebenarnya ICC pun bisa, putusan arbitrase, kayak misalnya kasus PCA, yang China versus Filipina kemarin juga bisa. Bahkan regional pun juga bisa. Nah, untuk yang poin selanjutnya adalah terkait dengan most highly qualified publicist. Nah, ini tuh maksudnya apa? Intinya adalah ini adalah karya-karya atau penafsiran dari orang-orang yang memang mempunyai kepakaran di situ. Kayak misalnya ahli hukum laut internasional atau ahli hukum udara internasional dan sebagainya. Nah, apakah harus ahli hukum? Saya kemarin udah mengkonfirmasi ke Mas Fajri, jadi memang khusus untuk ahli hukum. Jadi kayak aku belum cari perdebatan atau nyari atau mengkritisi pernyataan Mas Fajri itu. Tapi memang untuk yang poin D, yang dua, yang most highly qualified publicist ini memang khusus untuk ahli hukum. Misalnya ada ahli-ahli yang lain, dia tetap harus ditafsirkan lagi oleh ahli hukumnya itu sendiri. Nah, gimana caranya mengukur orang itu mempunyai kompetensi atau tidak? Nah, sebenarnya sampai sekarang itu nggak ada tolak ukurnya. Jadi ya paling common praktisnya ya mengukur misalnya citasinya berapa atau dan sebagainya. Dan dalam perkembangannya juga ini bukan dikhususkan untuk orang. Jadi dalam perdebatannya juga ini kayak bisa jatuh ke lembaga, kayak misalnya dalam perumusan hukum laut atau dalam perumusan hukum yang lain, itu lembaga-lembaga kayak American Law Institute, Institute of International Law, Harvard Research Institute dan sebagainya itu kayak berperan penting. Jadi kayak selain personal individunya, dia juga bisa diartikan sebagai lembaga penelitian independen yang melingkupi si individu-individu ini. Itu untuk sumber hukum yang dari pasal 38. Nah, pertanyaan kedua adalah, ada nggak sih hierarkinya dari semuanya ini? Nah, kalau kita melihat konstruksi pasal 38, sebenarnya ada di mana? Ada di kata associatory means. Maksudnya adalah ketika kita melihat poin A, B, C, D. Nah, A, B, C ini adalah the primary source of international law. Artinya dia sumber hukum primer. Yang kalau kita menganalisa suatu kasus atau kita jawab ujian, harus ada salah satu di antaranya. Kayak misalnya harus ada, ini tuh perjanjian internasional, atau ini tuh kebiasaan internasional, atau ini general principle. Nah, poin yang D itu adalah untuk sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk menjelaskan poin ABC itu. Kenapa demikian? Karena poin ABC itu kan kayak biasanya terbatas ya, maksudnya kayak dia cuma satu kalimat atau bahkan international custom itu kan benar-benar nggak kedefinisi ya, maksudnya kayak dia benar-benar absurd gitu kan. Bahkan general principle juga. Nah, poin D ini bertugas untuk mensarikan itu semua menjadi sebuah hal yang mudah dipahami gitu loh. Makanya namanya subsidiary means, yang kalau kita baca di beberapa buku itu bisa menjadi sumber hukum primernya. Jadi hierarkinya gitu ya, ada primer, ada sekunder. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, ada nggak sih selain dari sumber hukum internasional, selain dari perjanjian internasional, international custom, dan sebagainya itu? Nah, kayak misalnya Shiva tadi, atau mungkin beberapa orang, itu pasti nggak ada. Tapi pada faktanya, ada, kayak misalnya contohnya adalah resolusi-resolusi dari organisasi internasional. Kenapa demikian? Karena resolusi dari organisasi internasional itu tidak bisa kita masukkan di salah satu bagian itu. Kayak misalnya resolusi PBB. Itu kan soft law ya. Walaupun ntar juga bisa jadi hard law ya, tapi itu pembahasan yang beda. Itu. Yang kedua itu adalah misalnya equity. Kayak mekanisme ketika ada kekosongan hukum. Dan yang terakhir itu contoh yang aku dapat adalah Codex Alimentarius. Nah, apa itu Codex Alimentarius? Dia itu kayak standar pangan dunia, yang karena kita tergabung dalam WTO, jadi kita harus tetap patuh kepada standar pangan kesehatan dunia itu. Itu sih, maksudnya kayak yang menjadi sumber hukum di luar dari pasal 38. Dan tambahan juga, sebenarnya jus cogens itu kan bukan dari bukan masuk di poin C ya. Dan makanya beberapa orang juga mengatakan bahwa sebenarnya jus cogens itu adalah sumber hukum di luar dari
pasal 38 itu sendiri. Next. Nah, sekarang kita akan bahas terkait dengan subjek hukum. Nah, untuk subjek hukum ini kan ada banyak ya. Misalnya ada negara, organisasi internasional, individu, insurgent, belligerent, tata suci, MNC, dan ICRC, dan pun ada lagi sebenarnya. Nah, tapi aku akan ambil cuma 2 negara dan poin keempat. Kenapa? Karena biasanya kalau organisasi internasional itu akan ada lagi. Kalian ke depan tuh kan akan ngambil OI ya. Jadi posibilitas untuk keluar di ujian tuh akan dikit banget. Dan next saja mungkin. Nah, untuk negara tuh yang biasanya dibahas apa? Jadi untuk yang negara tuh biasanya yang dibahas adalah terkait dengan syarat-syaratnya. Jadi kayak kita diminta atau kita biasanya diminta untuk menganalisa suatu kasus. Kayak apakah ini merupakan suatu negara? Kayak misalnya kita menganalisa Palestina, apakah Palestina merupakan suatu negara? Apakah kemungkinan Hong Kong merupakan suatu negara? Taiwan merupakan satu negara? Nah, itu kita bisa balik lagi ke Montevideo Convention dan juga terkait dengan teori pengakuan. Pun sebenarnya kalau teori pengakuan ntar akan dibahas label, cuman biasanya yang keluar tuh kayak Indonesia tuh sebagai negara itu kapan, itu sih yang paling keluar sih. Sama yang kedua tuh terkait dengan belligerent. Cuman biasanya kalau kita lihat di referensi Indonesia, memang belligerent sama insurgent tuh kan sama ya, sama-sama pemberontak ya. Padahal itu agak beda. Kalau insurgent tuh intinya dia tahap awal dari belligerent. Kalau belligerent tuh dia udah tahap selanjutnya yang memenuhi kualifikasi dari yang kusebutkan mungkin intinya adalah angkatan bersenjata pemberontak memiliki struktur komando yang bertanggung jawab, yang B itu adalah penguasaan wilayah, yang C bisa melakukan operasi militer, yang D tunduk pada ketentuan protokol. Nah, protokol yang dimaksud ini adalah protokol 2 dari Konvensi Jenewa. Nah, isu-isu yang biasanya keluar juga di ujian adalah apakah GAM itu merupakan belligerent? Apakah Fretilin itu merupakan belligerent? Apakah OPM itu merupakan belligerent? Nah, kalau yang pertama ya mungkin ya terkait dengan GAM. Ini lagi-lagi saking serunya HI, jadi kayak perdebatan tuh pasti ada. Nah, apakah GAM itu belligerent? Sebenarnya kita bisa mengambil dari 2 perspektif. Yang pertama adalah belligerent, konsepnya adalah dia harus diakui oleh negara asalnya. Dalam hal ini, Indonesia sebenarnya belum mengakui GAM itu sebagai belligerent. Dia sempat mengadakan perjanjian, namanya perjanjian Helsinki, tapi yang dikirim waktu delegasi Indonesia berdiskusi dengan perwakilan GAM itu bukan Menteri Luar Negeri atau Presiden, tapi adalah Menteri Hukum dan HAM. Beberapa ahli berpendapat bahwa dikirimnya Menteri dan HAM dan bukan Menteri Luar Negeri atau Presiden ini adalah salah satu indikator atau salah satu tolak ukur politik bahwa sebenarnya Indonesia itu belum mengakui GAM sebagai belligerent. Nah, sama analisisnya dengan Fretilin dan OPM lagi, mungkin ketika ada pertanyaan yang demikian, kalian bisa menggunakan pisau analisis apakah kemudian dia sudah ada angkatan bersenjata, apakah dia udah ada penguasaan wilayah, dan apakah dia udah melakukan operasi militer dan sebagainya. Dan yang paling penting, apakah dia sudah diakui sebagai belligerent oleh negara asal, yang mungkin memang dalam prakteknya jarang banget ada yang mengakui dia sebagai belligerent. Next. Nah, mungkin itu yang bisa aku sampaikan terkait dengan hakikat HI, subjek, dan juga sumber. Jadi mungkin ketika ada yang bingung terkait dengan soal-soal tahun kemarin dan sebagainya, bisa langsung diskusi aja di waktu diskusi nanti. Bisa dilanjut oleh Rabel? Monggo, Bel. Oke, makasih Kak Nugi. Aku lanjut ya, aku share screen. Thank you banget Kak Nugi udah mengabarkan dengan keren. Mungkin aku agak mengambil beberapa perspektif yang berbeda. Kelihatan kan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Wait. Ini sih kira-kira kalau yang HRD kurang dari tapi ini udah tutup semua kok. Yang HRD udah tutup semua kok. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat malam teman-teman semua. Berhubung ini waktunya sedikit mepet ya, aku punya waktu di berapa saja. Aku bakal mengambil perspektif yang sedikit berbeda dari Kanugi karena aku akan bersifat lebih ke teoritis. Karena aku lihat dari 5 atau 6 atau 7 kelas HI yang ada semester ini maupun semester lalu itu memiliki metode yang berbeda dalam pengajaran, tetapi soalnya dibuat sama. Alhasil, ada beberapa teman kelasku yang kebingungan dan agak sulit untuk mencerna bagaimana cara menjawab bahkan ketika teoritisnya tidak dijelaskan. Jadi tujuanku malam ini sebisa mungkin dalam part aku membuat teman-teman memiliki perspektif yang sama dalam aspek teoritis. Karena aku rasa secara logika ketika teman-teman sudah tahu teori-teorinya, soal HI, ketika ada soal HI nanti, teman-teman tuh tinggal mengembangkan logika-logika yang ada di dalam otak teman-teman, dan tinggal mencari sumber-sumbernya. Karena kadang jawaban yang kita bikin tanpa sumber itu sama dengan contoh kayak hasil putusan atau contoh yang ada di jurnal-jurnal atau yang ada di buku dan sebagainya. Tinggal gimana teman-teman memberikan sumber yang kuat aja, asalkan teman-teman sudah tahu aspek teorinya. Oke, ada 4 part yang akan aku bahas. Yang pertama, aku akan membahas mengenai eksistensi hukum internasional. Eksistensi negara dalam masyarakat internasional. Dan ini merupakan bab kelima. Jadi, theoretically speaking, teman-teman, ini kita berbicara mengenai hak-hak dasar dan kewajiban dasar negara. Dan kita akan melihat bahwa sejauh mana sih keberadaan negara ini berada. Sejauh mana negara ini ada di dunia ini gitu loh. Khususnya di planet bumi dengan ada aspek-aspek yang kita tahu seperti hukum internasional dan sebagainya. Lalu mari kita membahas mengenai hak dasar negara. Apa aja sih hak dasar negara? Jadi hak dasar negara itu ada beberapa, teman-teman. Jadi pertama ada hak kemerdekaan, hak kesederajatan, hak menjalankan yurisdiksi teritorial, hak untuk membela diri atau mempertahankan diri, hak hubungan bertetangga yang baik yang lebih ke prinsipal, dan hak menentukan nasib sendiri, yang dimana ini ada beberapa yang akan dibahas lebih detail dalam sesi ini. Oke. Jadi pertama kita berbicara mengenai hak kemerdekaan. Oke, ketika kita berbicara mengenai hak kemerdekaan, teman-teman mesti tahu merdeka itu artinya kita bebas, yang dimana sebuah negara ini bebas melakukan sesuatu yang akan menimbulkan ada yang dinamakan dengan hak dan kewajiban yang melekat dari negara yang bersangkutan ketika dia sedang melakukan hubungan dengan negara lain. Artinya ketika dia bebas ekspresikan haknya, akan timbul sebuah kewajiban bagi dia untuk respect kepada hak orang lain. Begitu juga negara-negara lain. Konsep yang simpel. Lalu ketika kita berbicara merdeka, itu akan berbicara juga, oke, kita adalah negara. Dalam suatu negara tentunya kita memiliki fungsi. Nah, fungsi ini yang harus kita jalankan sebebas-bebas mungkin, seberdaulat mungkin, semerdeka mungkin, tanpa ada campur tangan dengan negara lain yang akan nanti berkaitan dengan prinsip non-intervention. Lalu hak kemerdekaan ini berisi apa aja sih? Hak kemerdekaan ini berisi pertama, yaitu ada eksklusivitas dari suatu negara untuk urusan dalam negerinya. Khususnya urusan-urusan yang bersifat rahasia, contohnya kayak intelijensi, pemanfaatan sumber daya alam, pemanfaatan manajemen keuangan, strategi bisnis dan segala macamnya, itu merupakan urusan dapur yang tidak boleh dicampur tangan oleh negara-negara lain. Yang kedua, kita berbicara mengenai yurisdiksi teritorial yang akan dibahas nanti di part yurisdiksi, lalu hak untuk menerima atau mengusir orang asing, karena ini adalah konteksnya negara dan subjek internasional berupa subjek individu yang tadi sudah dibahas, dan yang terakhir adalah hak istimewa bagi putusan diplomatiknya. Nah, ini jadi ketika kita berbicara mengenai kemerdekaan itu kita harus mengetahui juga bahwa jangan sampai kita melakukan atau diintervensi, karena kemerdekaan itu akan selalu against intervention. Intervensi itu sendiri merupakan campur tangan yang seharusnya itu ada suatu permasalahan diputus sendiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dipilih sendiri langkahnya, tapi ada pihak lain yang masuk. Dan itu sering dilakukan pada praktiknya yang pada dasarnya itu juga bertentangan dengan hak dasar negara. Lalu ada juga yang dinamakan dengan hak kesederajatan, di mana hak kesederajatan ini merupakan hak bagi setiap negara untuk mendapatkan hak dasar, hak
dasar dari setiap negara untuk dianggap sama. Karena apa? Pada dasarnya juga bangsa itu merupakan suatu individu yang bebas. Ketika Anda memandang seseorang itu adalah manusia, maka dia juga memandang Anda seorang sebagai manusia. Ketika negara memandang negara lain itu sebagai suatu negara, maka negara itu juga memandang suatu negara. Jadi dianggap setara. Tapi kesederajatan ini hanya akan berlaku dalam arti-arti politis, bukan dalam artian hukum. Apa itu artian hukum? Jadi ada beberapa hierarki yang menciptakan suatu negara memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada negara lain. Contohnya, Permanent Security Council dan United Nations Security Council, P5, atau mungkin di organisasi-organisasi internasional lain seperti EU dan segala macamnya memiliki jabatan-jabatan tertentu yang diatur oleh negara. Nah, ini bukan berarti kesederajatan dalam arti politis, tapi ini kesederajatan dalam arti hukum. Karena apa? Posisi mereka itu diatur dalam hukum yang disepakati oleh seluruh anggota. Nah, ada beberapa doktrin yang menjelaskan tentang hak kesederajatan, seperti contohnya pasal 1 ayat 1 dan pasal 2 ayat 1 UN Charter, dan ada sebuah deklarasi yang juga sudah diputus oleh General Assembly pada tahun 1970, yang mungkin nanti bisa, kalau misalnya teman-teman memiliki waktu yang cukup, bisa dicari lagi. Selanjutnya kita berbicara mengenai self-determination, yaitu hak menentukan nasib sendiri. Hak menentukan nasib sendiri ini juga merupakan perpanjangan tangan ibaratnya dari hak kemerdekaan itu. Ya, intinya I do what I want to do, tapi responsible. Dari situ akan menimbulkan konsekuensi berupa kewajiban bagi negara untuk, pertama, mendorong dilakukan tindakan merealisasikan hak tersebut. Yang kedua, menghindari tindakan pemaksaan yang dinilai merintangi hak rakyat. Yang ketiga, menyerahkan kedaulatan pada rakyat yang bersangkutan. Jadi pada dasarnya, oke, kamu diberi, anggaplah ini negara diberikan hak, oke, kamu bebas, kamu mau ngapain aja. Tapi once you decide that you want to do something, kamu harus benar-benar merealisasikan itu. Karena dalam suatu konteks negara itu adalah sesuatu yang intangible, artinya tidak terlihat, tidak ada bentuk fisik negara. Tapi negara memiliki unsur-unsur yang berbentuk fisik, seperti contohnya rakyat, wilayah, daratan, laut, udara, seperti itu. Nah, cara dia merealisasikan hak yang ingin dia lakukan tadi itu harus mempertimbangkan unsur-unsur fisik itu tadi. Lalu hubungan bertetangga yang baik, yang secara prinsip juga merupakan sebuah prinsip yang emang sudah ada secara customary law-nya. Jadi ketika ada suatu negara, ini kenapa tiba-tiba jadi sorry, ini ada banyak typo, mungkin kena autocorrect. Ketika jadi suatu negara itu akan dilarang menggunakan wilayah yang dapat merugikan atau mengancam kepentingan negara lain. Jadi ada negara-negara yang dia memiliki wilayah nih, tapi dia mungkin memiliki batas. Nah, dia memiliki potensi untuk menggunakan apa yang dia miliki untuk menyerang orang lain. Contohnya, ketika Anda bertetangga di rumah, ketika teman-teman bertetangga di rumah, Anda memiliki satu wilayah di kamar yang bersebelahan dengan tembok orang sebelah. Nah, di kamar Anda ini, Anda memiliki studio musik yang tidak memiliki peredam suara, yang memang terjadi terjadi dalam jurisdiksi teman-teman, yaitu kamar di rumah teman-teman. Tapi teman-teman hidupin musik, main band segala macam, hasilnya mengganggu kesejahteraan orang di sebelah ini. Atau mungkin to some extent teman-teman buang limbah, habis cuci pakaian dibuang ke tempat pembuangan orang sebelah. Seperti itu contohnya. Jadi prinsipnya ketika kita berbicara mengenai hubungan bertetangga yang baik, itu hanya untuk melindungi satu sama lain agar prinsip dari bersahabat ini akan tetap tercapai. Lalu tadi ketika kita berbicara mengenai hak, ada juga kewajiban-kewajiban dasar negara. Jadi ya kewajiban dasar negara ini juga merupakan respons dari hak yang dimiliki setiap negara. Yang pertama, ketika sebuah negara itu berdiri, artinya dia akan memiliki sebuah kepentingan yang akan diangkat, yang akan direalisasikan. Salah satu bentuk merealisasikan adalah dengan melakukan perjanjian, dengan menandatangani dokumen dan segala macam. Tetapi secara prinsip dan secara moral, setiap perjanjian itu didasarkan oleh itikat-itikat yang baik, good faith. Nah, good faith ini memang parameternya tidak jelas, tidak ada semacam parameter 1-100 seberapa baiknya itikat Anda. Tetapi secara prinsip karena sebuah perjanjian itu
datang dari sebuah kebutuhan, sebuah keinginan untuk mencukupi adanya kebutuhannya, maka harus didasari oleh kita ingin memenuhi kebutuhan itu. Lalu tidak melakukan intervensi yang merupakan respon dari hak dasar tadi, dan of course tidak melakukan perang. Nah, tidak melakukan perang di sini bukan berarti tidak boleh perang. Karena apa? Pada dasarnya juga ada international humanitarian law yang mengatur perang tersebut. Tetapi pada konteks ini justru ketika Anda melakukan perang, ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan dalam melaksanakan perang-perang itu. Karena pada dasarnya sebuah negara itu memang memiliki konsepnya. Pada konteks modern sekarang, sebuah negara itu akan tetap berpegangan kepada peaceful coexistence yang merupakan konsep dalam pengutamaan perdamaian seperti itu. Dan ini juga sudah menjadi mandat dari United Nations untuk mengakomodir semua kepentingan yang ada di setiap negara. Seperti itu. Oke. Nanti di akhir aku akan sedikit berbicara mengenai soal-soal dan beberapa tips yang mungkin aku bisa tambah juga. Sekarang kita berbicara mengenai pengakuan dalam hukum internasional. Oke. Dalam pengakuan hukum internasional ini ada 3 hal yang aku akan berbicara mengenai pengertiannya, lalu fungsinya, dan aku akan berbicara juga mengenai macam-macam pengakuannya itu sendiri. Oke, Oke, sekarang kita sekarang berbicara mengenai pengertian. Oke, pengertian itu ya secara istilah ada beberapa istilah yang digunakan seperti dalam bahasa Inggris itu recognitions, atau dalam bahasa Perancis itu reconnaissance, atau dalam bahasa Jerman itu anerkennung, yang simpelnya berbicara mengenai negara ini diterima nggak sih oleh masyarakat internasional. Oke, aku mau bikin negara, aku bisa bikin negara sekarang, tapi is it possible to people accept my existence, the existence of my country, dan lain sebagainya. Ada banyak ahli yang bisa berpendapat mengenai pengakuan-pengakuan ini. Seperti contohnya dari Brierley yang berbicara bahwa negara telah menjadi maklum atau memberikan atau menolak pengakuan dapat digunakan untuk kepentingan memajukan politik nasional. Nah, ketika kita berbicara mengenai pengakuan ini, itu artinya akan berbicara mengenai antara negara yang mengakui dan yang diakui akan tercipta sebuah hubungan yang sederajat. Dan segala macam hubungan kerjasama itu akan mencapai sebuah tujuan masing-masing. Nah, ada beberapa substansi yang harus setidaknya dilihat dalam sebuah pengakuan. Yang pertama, recognition is a political act with legal consequences. Simply karena dalam pengakuan itu akan dilakukan oleh suatu pihak yang bernama negara, baik itu melalui perwakilannya atau bagaimanapun itu sendiri. Artinya, ini adalah bentuk sikap politik. Sikap politik dari suatu negara yang sudah ada untuk menyikapi adanya negara lain. Nah, sikap politik ini tentunya akan menciptakan sebuah hubungan-hubungan hukum, konsekuensi hukum, seperti contohnya akan ada pengakuan-pengakuan, akan ada possibility untuk terciptanya perjanjian dan lain sebagainya. Lalu ini juga discretionary act, yang artinya ini merupakan diskresi bagi negara untuk memberikan sebuah pengakuan kepada negara lain atau tidak. Artinya tidak ada paksaan bagi negara kecuali ada sebuah perjanjian dan lain sebagainya untuk dia untuk mengakui negara lain. Dan ini juga merupakan tindakan individual dan bebas seperti yang ini merupakan juga diskresi, dan ini akan memberikan akibat hukum tertentu atau menimbulkan hak, kewajiban, dan privilege. Lalu kita berbicara mengenai fungsi. Oke, ada beberapa fungsi yang dapat kita lihat dari 3 teori, yaitu teori konstitutif, yaitu aku pindahkan ke bawah. Oke, teori konstitutif. Dalam teori konstitutif itu berbicara bahwa kita memberikan pengakuan nih, lalu pengakuan ini berfungsi apa? Pengakuan ini akan menciptakan negara atau memberikan status negara. Jadi ketika kita ada negara yang bernama Indonesia dan ada negara yang baru berdiri bernama Palestina ibaratnya. Ketika kita memberikan pengakuan Palestina adalah sebuah negara, berarti itu akan menjadikan dasar atau menciptakan atau memberikan status bagi negara itu karena dia diakui oleh suatu negara yang sudah memiliki kompetensi sebagai negara. Contoh itu komparasi simpelnya adalah
ketika Anda adalah seorang pemain bola dan ada orang yang ngaku pemain bola, Anda orang yang paling mengerti dan Anda memiliki kapasitas sebagai pemain bola. Nah, itulah yang akan menjadikan dasar bagi orang yang ngaku-ngaku menjadi pemain bola ini. Oh, aku udah diakui loh oleh orang yang sudah memiliki kapasitas untuk menjadi pemain bola. Lalu yang kedua, berbicara mengenai teori deklaratur, yang artinya, oh, pengakuan ini hanya berbicara sebatas formalitas saja. Pengakuan ini tidak berarti Anda serta-merta langsung automatically adalah sebuah negara. Tetapi akan ada unsur-unsur negara yang harus Anda tepati ya. Harus ada prinsip-prinsip yang harus Anda tepati dan kebutuhan atau kemampuan tertentu yang harus Anda cukupi untuk menjadi sebuah negara. Salah satunya adalah kemerdekaan. Kenapa? Ketika Anda berhasil merdeka, itu berarti akan memberikan status Anda sebagai negara. Lalu selanjutnya ada juga yang kita berbicara mengenai teori gabungan. Dalam teori gabungan ini kita akan berbicara mengenai suatu negara itu dapat menjadi pribadi internasional tanpa melalui pengakuan atau yang terdapat dalam teori deklaratur selama dia dapat mencapai kemerdekaan. Tetapi untuk menggunakan hak-haknya itu seperti hak untuk membuat perjanjian dan segala macam itu membutuhkan adanya pengakuan dari negara lain. Dan macam-macam pengakuan. Oke, ada banyak sekali macam-macam pengakuan. Yang pertama yaitu de facto, ya berarti pengakuan itu akan diberikan berdasarkan kenyataan atau fakta bahwa negara tersebut telah mampu melakukan hubungan internasional. Selanjutnya secara de jure yaitu akan melihat bahwa ukuran negara yang mengakui bahwa negara yang baru tersebut secara yuridis telah memenuhi syarat kenegaraan dan merupakan satu-satunya yang mewakili negaranya. Jadi dilihat siapa yang memberikan pengakuan tersebut. Lalu ada juga pengakuan secara kolektif, yang dimana pengakuan secara kolektif ini artinya tindakan bersama dalam bentuk tertulis, yaitu berupa keputusan internasional. Dan ada juga pengakuan bersyarat, yang artinya ada syarat-syarat tertentu yang membuat negara ini, oke, saya mengakui Anda, tapi ada beberapa syarat yang harus Anda tepati. Lalu ada juga pengakuan yang dilihat dari objeknya. Artinya jika kita berbicara mengenai pengakuan yang dilihat dari objeknya, pertama, siapa yang melakukan pengakuan tersebut? Oke, negara. Yang pertama negara. Pengakuan itu dianggap sebagai subjek internasional dengan segala hak dan kewajibannya. Lalu ada juga pengakuan dari kepala negara atau kepala pemerintahan. Ini tidak ada kaitannya dengan negara, tetapi jika kita melakukan pengakuan kepada dilihat dari objeknya itu kepala negara, kepala pemerintahannya, itu akan memberikan konsekuensi-konsekuensi tertentu, yang artinya khususnya pada negara-negara yang lama akan terjadi pengakuan secara konstitusional dan akan ada pergantian-pergantian lain. Lalu ada pengakuan yang apabila objek yang kita berikan pengakuan itu adalah belligerent atau yang tadi sudah disinggung oleh Kanunggi sedikit. Jadi belligerent ini jika kita lihat pakai hati nurani ya, mungkin itu adalah hal yang jelek ya. Kenapa kita harus mengakui belligerent dan segala macam. Tetapi pada dasarnya kita tetap harus mengakui ada kelompok nih yang dinamakan dengan belligerent. Agar apa? Agar mereka tetap bisa mendapatkan apa yang ingin mereka tuju, setidaknya berusaha untuk mendapatkan apa yang mereka tuju, tapi tidak dianggap melanggar hukum. Contohnya apa? Ketika kita berbicara mengenai belligerent, artinya ada possibility belligerent ini akan bertindak di luar batas kewajaran atau di luar batas yang tidak bisa dikontrol oleh pihak manapun, pemerintah atau publik internasional. Maka dari itu kita berikan sedikit sebagai salah satu bentuk diplomasi dan salah satu bentuk negosiasi agar setidaknya mereka dapat mengikuti ketentuan yang telah kita bikin. Jadi ini untuk mendapatkan sebuah jaminan hukum saja antara belligerent dan setidaknya pemerintahnya atau negara-negara lain. Dan terakhir ada GPN atau Gerakan Pembebasan Nasional, dan ini terbatas hanya kepada peninjau-peninjau pada organisasi internasional. Dan selanjutnya ada macam-macam pengakuan dari caranya. Dari caranya sendiri dibagi dua, menjadi tegas dan diam-diam. Jadi tegas ini secara resmi, ada pernyataan, baik itu dari press release dari pemerintahnya, atau ada melakukan publikasi dan segala macam, bahwa dia mengakui ada negara ini. Tapi ada juga yang dinamakan dengan pengakuan secara diam-diam. Artinya, pengakuan secara diam-diam ini bukan berarti Anda berbisik seperti itu, tapi itu pengakuan secara diam-diam itu terjadi ketika adanya hubungan diplomatik antara suatu negara yang tidak mengakui
Contohnya kayak ada mungkin let's say ada hubungan antara Indonesia dengan Israel. Kita secara prinsip kita tidak mengakui loh, kita secara resmi kita nggak pernah mengakui kalau Israel itu adalah sebuah negara. Tetapi pada nyatanya ada beberapa kerjasama yang dibangun antara Indonesia dan Israel. Ada beberapa perjanjian-perjanjian dan itu sebenarnya juga sudah memberikan konsekuensi bahwa perjanjian dilakukan itu adalah antar negara dan antar negara. Artinya ada pengakuan secara tidak langsung di situ. Dan ketika kita berbicara mengenai pengakuan, akan di bawah nanti akan ada beberapa kasus yang akan saya jelaskan juga. Lanjut, sekarang kita akan berbicara mengenai bab 7, yaitu kedaulatan negara atas wilayah. Dan ini menjadi bab yang sangat panjang. Oke. Wait. Aduh. Ketika kita berbicara mengenai kedaulatan negara atas wilayah, kita harus tahu dulu sebenarnya apa sih wilayah itu, kayak seberapa penting wilayah itu bagi suatu negara dan bagaimana negara itu memenang wilayah. Jadi ya wilayah itu adalah sebuah unsur dari suatu negara, di mana negara itu bisa melaksanakan fungsi-fungsinya. Negara bisa menjalankan kedaulatannya, negara bisa mencapai tujuan atau cita-cita terbentuknya suatu negara tersebut. Thus, dengan adanya arti penting ini akan menciptakan sebuah kepentingan bagi negara setidaknya untuk defend, untuk mempertahankan wilayah-wilayahnya itu sendiri. Dan ketika kita berbicara mengenai kedaulatan teritorial, itu artinya sudah berbicara mengenai sebuah teritori yang di dalamnya ada pihak yang berdaulat. Nah, siapa pihak yang berdaulat itu? Jika kita lihat bahwa ini merupakan sebuah kekuasaan negara untuk menjalankan kedaulatannya atas orang, peristiwa, dan harta benda yang berada dalam wilayahnya. Jadi ketika ada wilayah, ada sebuah teritori, ada pihak yang memiliki kekuasaan dalam mengelola itu untuk pertanggungjawabannya terhadap apa saja yang terdapat di dalamnya, yaitu masyarakatnya, harta benda, dan lain sebagainya. Jadi ada 3 aspek dalam kedaulatan, yaitu aspek eksternal, internal, dan teritorial. Dalam eksternal itu sendiri, yang berarti itu merupakan hak secara bebas untuk menentukan hubungan dengan negara-negara lain. Jadi ketika Anda memiliki teritori, berarti Anda memiliki hak untuk melakukan ekspansi secara eksternal, untuk melakukan hubungan kepada negara lain. Yang kedua adalah dari internal. Secara internal, itu merupakan hak Anda secara bebas untuk mengatur apa saja yang sudah ada di dalam ini. Oke, Anda punya pulau yang bernama Sumatera. Sebagai pemerintah Indonesia, Anda memiliki kekuasaan untuk mengatur apa saja di dalam ini. Lalu yang ketiga, itu adalah teritorial. Dan ini merupakan kekuasaan eksklusif atas individu dan benda yang ada dalam wilayah. Jadi ini berbicara dalam konteks objek. Apa saja yang ada di dalam sebuah teritori itu menjadi penguasaan dari siapapun atau pihak atau negara yang berdaulat. Lalu ketika kita ini merupakan soal yang most likely akan keluar nanti di dalam ujian, yaitu berbicara mengenai cara memperolehnya. Jadi dalam cara memperoleh wilayah ada banyak sekali caranya, yaitu yang pertama okupasi, yaitu merupakan penemuan atas wilayah tak bertuan. Jadi itu literally kamu berlayar ke negara, oh aku mengklaim wilayah ini menjadi sebuah negara, atau aku mengklaim wilayah ini menjadi bagian dari negaraku. Yang kedua adalah aneksasi, itu melakukan penggabungan wilayah yang diikuti dengan pernyataan. Ya, seperti contohnya ada banyak sekali contohnya seperti Bosnia Herzegovina dan lain sebagainya. Lalu ada juga akresi yang merupakan hal di sebuah wilayah itu didapat karena adanya peristiwa alam. Contohnya kayak pergerakan lempeng dan lain sebagainya. Lalu ada juga yang dinamakan dengan cesi, yaitu melalui proses peralihan hak. Berarti ada hak yang dialihkan dari suatu negara lain. Oh, oke, ini wilayah ini akan diperalihkan oleh oleh negara lain seperti itu. Dan ada juga dengan preskripsi atau kadaluarsa yang bersifat akuisitif, dan ada juga plebiscit. Lalu ini kita akan berbicara tentang berbagai macam kedaulatan sebuah negara. Ada beberapa daerah atau wilayah. Sekarang kita berbicara tentang wilayah darat. Jadi
wilayah darat ini berarti teman-teman memiliki kedaulatan mutlak atas wilayah daratan, yang artinya ini berbicara juga tentang perbatasan darat, sungai, dan danau. Karena apa? Prinsipnya sungai dan danau itu merupakan bagian dari daratan. Jadi kadang sampai sekarang masih banyak orang yang berpikir bahwa sungai itu bukan bagian dari daratan, danau itu bukan bagian dari daratan, tapi itu memiliki menjadi sebuah perairan tersendiri. Tapi dalam konteks kedaulatan, sungai dan danau itu merupakan bagian dari wilayah darat. Dan perbatasan ini akan berbicara mengenai garis imajiner di atas permukaan bumi. Dan di sini bisa teman-teman lihat sendiri bagaimana perbatasan yang terjadi di sungai dan terjadi di darat. Karena kalau saya jelaskan satu-satu nanti akan terlalu lama. Oke. Lalu sekarang kita akan berbicara mengenai kedaulatan negara atas wilayah laut. Jadi dalam kedaulatan negara atas wilayah laut ini adalah hal yang sangat kompleks karena banyak sekali sengketa di sini seperti yang sudah beberapa disinggung oleh Kanugi, yang bahkan kita juga beberapa kali mendapatkan sengketa yang berhubungan dengan wilayah laut seperti contohnya Laut Natuna, Sipadan Ligitan, dan segala macamnya. Jadi ketika kita berbicara mengenai kedaulatan negara atas wilayah laut, ada beberapa hukum yang bisa kita jadikan dasar. Contoh International Customary Law, dan ada juga Geneva Convention yang berbicara mengenai laut teritorial. Dan ada juga yang pastinya juga United Nations Convention on the Law of the Sea yang menjadi UNCLOS, yang menjadi mahzab terbesar bagi seluruh dunia setidaknya untuk berbicara mengenai laut. Lalu ada beberapa pembagian wilayah laut yang ini saya ambil dari Prof. Marsudi. Kredit to Prof. Marsudi, tapi ini secara simpel seperti ini teman-teman. Jadi dalam wilayah-wilayah laut ada beberapa daerah yang dibatasi berdasarkan luas daerahnya itu, yang akan menimbulkan akibat hukum dan hak dan kewajiban lain yang akan berbeda-beda. Jadi dalam batas tertentu akan ada dinamakan dengan perairan kepulauan, akan ada dinamakan dengan perairan pedalaman, akan ada dinamakan dengan zona ekonomi eksklusif, akan ada yang dinamakan dengan high sea dan lain sebagainya. Yang nanti itu akan dibahas lebih lanjut, bisa teman-teman cari lebih lanjut karena akan sangat panjang untuk mendetailkan apa saja hak dan kewajiban dari setiap wilayah ini. Tapi yang perlu teman-teman ketahui bahwa nanti mungkin dalam soalnya itu akan berbicara bahwa ada suatu kapal, let's say ada suatu kapal yang melintasi wilayah tersebut, dia sudah sampai ke dalam wilayah laut ini. Let's say dia bawa kapal sampai ke dalam laut teritorial, ternyata tanpa izin. Apakah boleh atau tidak? Terus mungkin akan di-expand lagi soalnya. Ternyata kapal ini memiliki bendera. Atau mungkin, kapal ini ternyata tidak memiliki bendera, tetapi memiliki sistem komunikasi. Dan lain sebagainya. Dan itu mungkin bisa teman-teman kulik lebih lanjut nantinya. Dan sekarang kita berbicara mengenai kedaulatan negara atas wilayah udara. Dalam kedaulatan negara atas wilayah udara ini, ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan. Pertama, definisi dari udara itu sendiri. Ruang udara, airspace, apapun yang ada di atas itu, ruang di atas permukaan bumi atau atmosfer yang masih didapati unsur-unsur gas yang disebut udara. Artinya, ini berbicara ada jarak-jarak tertentu yang kita ukur secara geografis, secara vertikal. Ketika kita berbicara tentang wilayah laut, berarti kita secara horizontal mengukur berapa jauh dari baseline tadi kepada garis-garis yang akan kita ambil. Nah, tapi kalau kita berbicara mengenai udara, kita mengukurnya ke atas. Ada batas udara yang ingin kita lakukan. Dan dalam hal ini ada juga yang dinamakan dengan ruang. Itu tadi ada ruang udara dan ada juga ruang angkasa. Nah, dalam konteks ruang angkasa itu adalah space yang ada di atas atmosfer atau di atas permukaan bumi yang hampa udara dan benda-benda langitnya. Dan banyak orang-orang yang masih agak sedikit kebingungan tentang kedaulatan di wilayah udara, kedaulatan di ruang udara dan ruang angkasa. Banyak sekali mahasiswa yang mungkin sering terbalik. Ini sebenarnya ruang udara dan ruang angkasa itu sama atau tidak sih? Sebenarnya ruang udara ini apakah memiliki konsekuensi hukum yang sama atau tidak, seperti itu. Lalu dalam konteks ruang angkasa.
Dalam konteks ruang angkasa, kita berbicara bahwa, oke, ini adalah wilayah yang berada di hampa udara ya. Ini adalah wilayah yang terdiri dari benda-benda langit seperti itu. Nah, prinsip-prinsipnya adalah di atas itu, I'm really sorry kalau ada suara anak bayi. Jadi di atas itu, pertama dan utamanya adalah tidak berlaku kedaulatan negara. Artinya apa? Artinya tidak ada satupun negara yang berhak untuk mengklaim, oh wilayah ini, wilayah langit ini, wilayah galaksi ini merupakan wilayah United States dan lain sebagainya, meskipun secara tidak langsung terjadi dalam dunia nyata ya. Tapi secara prinsip tidak boleh. Yang kedua adalah tidak diperbolehkan adanya kepemilikan dari ruang angkasa atau benda-benda lagi. Jadi kamu sebagai negara tidak boleh ngeklaim, oh planet Merkurius itu punya Indonesia loh, tidak boleh. Hanya karena sebuah negara ini berhasil ke sana, itu tidak akan memberikan hak bagi negara ini untuk mengklaim kepemilikan atas benda-benda ini. Oh, bintang Saturnus, bintang atau ada bintang di atas itu, oh itu klaim negara saya itu yang menemukan, nggak boleh kayak gitu. Dan di atas itu benda-benda di ruang yang berlaku atas benda-benda ruang angkasa adalah hukum internasional. Artinya itu akan bersifat secara publik untuk kedaulatan atau untuk kepemilikan bersama. Dan setiap negara yang punya hak yang sama dalam menggunakan ruang angkasa, setiap negara peluncur mempunyai kewajiban untuk memberitahukan benda-benda ruang angkasa. Jadi secara dasar negara berhak untuk keluar untuk menggunakan ruang angkasa. Dan juga ketika Anda keluar angkasa, Anda juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi apa saja yang Anda dapatkan ketika Anda keluar angkasa. Dan kemungkinan itu akan juga sangat keluar dalam soal ini, karena di soal kemarin sudah ada soal yang keluar berbicara tentang ruang angkasa. Dan ada kebebasan melakukan pendidikan untuk menggunakan ruang angkasa, ada hak berdaulat negara dilindungi, dan berlaku prinsip bertanggung jawab yang mutlak. Artinya hanya karena Anda dibebaskan untuk keluar angkasa, tidak semerta-merta Anda bisa ngebom bulan, tidak semerta-merta Anda bisa membangun perumahan di bulan, tidak seperti itu. Tapi ada tanggung jawab mutlak yang bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Dan yang terakhir, kita akan berbicara mengenai yurisdiksi. Oke. Yurisdiksi ini adalah hal yang sedikit tricky sebenarnya, gimana kita memaknai adanya sebuah yurisdiksi, karena kadang orang agak salah tangkap ya yurisdiksi itu seperti apa. Jadi yurisdiksi itu adalah ada wilayah, ada wewenang di mana Anda bisa melakukan hukum itu. Wilayah ini tidak hanya berarti Anda melihatnya sebagai wilayah yang fisik, seperti Anda memiliki berapa puluh kilometer dan Anda bisa mewilayahi itu. Tapi ada beberapa konsep-konsep tertentu yang akan saya jelaskan di belakang nanti. Dan ini akan menjadi poin penting bagi teman-teman untuk menentukan negara mana sih yang akan berhak menjalankan yurisdiksi atas barang dan atau peristiwa. Jadi ketika ada sebuah peristiwa hukum, kita harus tahu nih, negara mana yang bisa melakukannya, yang bisa menguasainya atau yang bertanggung jawabnya seperti itu. Nah, jadi yurisdiksi itu bisa dimaknai dua, yaitu perluasan, yang kedua pembatasan. Sekarang kita berbicara mengenai perluasan yurisdiksi. Dalam perluasan yurisdiksi artinya gimana teman-teman bisa mendapatkan yurisdiksi itu, gimana yurisdiksi itu bisa dicapai. Pertama, yurisdiksi teritorial itu berbicara mengenai perbuatan-perbuatan pidana, bagaimana perbuatan pidana yang bisa dilakukan, dan ini berdasarkan kepada wilayah, di mana perbuatan pidana ini terjadi diukur dari wilayahnya itu sendiri. Yang kedua, yurisdiksi kewarganegaraan. Jadi ketika ada sebuah kasus hukum, dilihat siapa sih subjek yang melakukan ini. Nah, siapa subjek yang melakukan ini dan dilihat kewarganegaraannya. Kewarganegaraan itu sendiri bisa dibagi menjadi dua, kewarganegaraan aktif dan kewarganegaraan pasif. Aktif artinya, Anda akan ada terjadi pada warga negara yang melakukan kejahatan. Dan pasif akan berbicara sebaliknya, bukan yang melakukan, tapi di negara yang dimana ada efek dirugikan seperti itu. Contoh, aku orang Amerika, Kak Nugi,
orang Korea Selatan. Nah, aku melakukan kejahatan, let's say aku melukai Kak Nugi. Akan dilihat, kalau misalnya warga negaraan aktif, itu akan dilihat dari aku yang melakukan kejahatan. Berarti jurisdiksi yang dipakai adalah Amerika Serikat. Tapi kalau misalnya akan menggunakan prinsip warga negaraan pasif, itu akan dilihat, oh Kak Nugi ini orang Korea Selatan. Jadi yang memiliki jurisdiksi adalah Korea Selatan. Nah, untuk mendetailkannya lagi, nanti akan ada pertimbangan hukumnya. Seperti seberapa kerugiannya atau segala macam. Selanjutnya ada jurisdiksi perlindungan. Jurisdiksi perlindungan ini konsepnya adalah bagaimana jurisdiksi dapat diberikan terhadap tindakan yang mengancam suatu integritas dari suatu negara. Misalnya ada semacam rencana untuk pemberontakan dan segala macamnya. Yang keempat ada jurisdiksi universal, di mana jurisdiksi universal ini akan berbicara mengenai sebuah tindakan pidana atau tindakan hukum yang berada di bawah jurisdiksi semua negara, dimanapun tindakan itu dilakukan dan bertentangan dengan kepentingan masyarakat internasional. Artinya akan berlaku secara universal. Dan yang terakhir yaitu jurisdiksi khusus yang diakui dalam perjanjian internasional. Artinya ada konteks-konteks tertentu yang emang harus membutuhkan sebuah dokumen yang berlaman dengan perjanjian internasional yang harus dilakukan. Seperti contohnya kejahatan terhadap penerbangan atau perbudakan yang memang butuh sebuah landasan untuk mendapatkan jurisdiksi tersebut. Yang kedua adalah pembatasan jurisdiksi. Nah, dalam pembatasan jurisdiksi ini ada 5. Yang pertama, jika kita lihat dalam konteks negara dan kepala negara asing. Jadi artinya pembatasan jurisdiksi itu dapat dibatasi jika dalam konteks negara dan kepala negara ini dapat berperkara dalam pengadilan nasional tetapi tidak dapat dituntut di pengadilan nasional. Karena apa? Ada beberapa konteks-konteks tertentu yang bisa mendasari hal tersebut. Yang kedua, pembatasan atau pembebasan jurisdiksi ini dapat terjadi dalam konteks perwakilan diplomatik asing dan konsul. Dan yang ketiga akan dapat terjadi apabila dalam konteks kapal publik milik negara yang memang memiliki tujuan-tujuan umum negara, dan itu jurisdiksi juga akan mendapatkan pembebasan dalam konteks angkatan bersenjata perang karena mereka memiliki imunitas yang tidak mutlak, yang artinya mereka mendapatkan dasar untuk melakukan suatu tindakan sebagai perannya sebagai angkatan bersenjata. Dan yang terakhir, jurisdiksi bagi OI, organisasi internasional atau lembaga internasional, di mana mereka mendapatkan sebuah imunitas berdasarkan undang-undang nasional yang telah ada dalam suatu negara atau perjanjian-perjanjian internasional. Oke, theoretically speaking sudah sebenarnya aku recall, aku kasih pancingan kepada teman-teman. Banyak sekali detail yang bisa teman-teman elaborate, tapi mungkin aku sedikit nyinggung aja beberapa soal. Ini beberapa soal yang aku kerjakan tahun lalu, karena aku juga baru mengambil HI tahun lalu. Contohnya kayak salah satu cara memperoleh tambahan wilayah darat dahulu adalah dengan cara okupasi. Namun sejak abad 18, okupasi tidak lagi diperbolehkan dan harus okupasi efektif. Nah, dalam konteks ini, apakah perbedaan antara okupasi dan okupasi efektif dan mengapa terjadi pergeseran tersebut? Sertakan pula contoh putusan hakim yang membenarkan cara perolehan wilayah dengan metode tersebut. Jadi, contohnya kayak soal kayak gini. Ini sebenarnya soal yang bisa tergolong agak di medium, karena bahkan ini adalah soal yang berbicara teori ya, kayak apa perbedaannya antara okupasi dan okupasi efektif, yang mungkin bisa di googling dan secara ketika teman-teman sudah bisa mengetahui definisi okupasi efektif itu berarti ada tindakan bertanggung jawab yang harus dilakukan oleh negara yang melakukan okupasi dan ada bukti-bukti efektivitas dalam pengokupasian itu sendiri. Yang artinya ini didasari oleh kebutuhan-kebutuhan. Jika teman-teman bisa membangun logika secara sederhana, teman-teman tinggal mencari, ada putusan-putusan hakim yang bisa dapat teman-teman kembangkan selanjutnya. Lalu ada beberapa soal kayak, berapa bulan lalu diberitahukan bahwa kapal perang China memasuki perairan Natuna Utara. Apa pandangan saudara baik dari perspektif China, Indonesia, dan hukum internasional, sertakan bukti dan segala macam. Nah, ini seperti yang kata Kak Nugi bilang tadi, kalau misalnya kita komparasi, berarti komparasi. Ini kan juga kita akan
memberikan sebuah perspektif. Artinya sebisa mungkin setiap perspektif yang teman-teman bangun itu membawa atau mengandung kepentingan dari aktor atau vulnerable actor yang terkait. Jadi dalam vulnerable actor yang pertama, jika kita lihat dari konteks China, apa sih kepentingan China? Apa landasan-landasan China untuk ngeklaim adanya perairan Natuna Utara? Oh, mungkin mereka bisa mengatakan bahwa customary law mereka atau traditionally law mereka membuktikan bahwa oh ini memang wilayah kami kok, ribuan tahun lalu kami sudah ada nelayan kami dan segala macam, dan ini merupakan strategi kami dan segala macam. Atau mungkin dari China teman-teman bisa bangun konsep, oh kita punya konsep BRI, kita punya konsep 9 garis putus-putus untuk membangun jalur sutra dan segala macamnya. Dan teman-teman bisa bangun bahwa oh ini bisa teman-teman klaim dari perspektif China. Tapi teman-teman juga bisa berbicara dari perspektif Indonesia, kayak oh enggak kok, ini adalah teritorial Indonesia, bisa teman-teman buktikan dari secara historis yang itu sangat mudah untuk di googling karena ini juga merupakan kasus yang booming. Dan mungkin teman-teman juga bisa pertimbangkan secara netral dari hukum internasional apabila terjadi sebuah sengketa. Itu dasar-dasar hukum bisa teman-teman cari juga dari karena sudah ada beberapa putusan-putusan hakimnya, dan bahkan sudah ada perjanjian antara ASEAN dan China dalam beberapa konteks yang mungkin bisa teman-teman pakai. Dan yang selanjutnya contoh soal ini, pemberian pengakuan merupakan masalah yang sulit di dalam hukum internasional baik berdasarkan penetapan hukum dan segala macamnya. Jadi simpelnya berilah pengertian tentang pengakuan dan mengapa pengakuan dikatakan sulit dilakukan. Jelaskan pula akibat hukum dari pengakuan konstitutif dan deklaratif terhadap negara yang diakui. Ini kan sebenarnya soal teoritis banget ya. Dari apa yang aku bilang barusan tadi sudah bisa didapat lah. Cuman gimana teman-teman bisa meracik jawaban-jawaban itu dengan sumber-sumber hukum yang banyak seperti atau mungkin teman-teman bisa menambahkan case law, di mana case law merupakan salah satu hal yang sangat disukai kalau dalam perspektif beberapa dosen atau dosen internasional, karena jika teman-teman membawa case law itu artinya ada komparasi yang bisa dijadikan bukti bahwa oh memang sudah terjadi sebuah aktivitas ini. Dan yang terakhir, oh ini agak panjang sih sebenarnya. Ini intinya adalah dalam kasus ini berbicara mengenai kasus Timur Timur, dan pertanyaannya simple. Kapan Timur Timur memenuhi syarat sebagai negara? Yang kedua, apakah Fretilin dapat menjadi subjek hukum internasional? Ini pertanyaannya sangat simple, tetapi teman-teman butuh googling, teman-teman butuh riset, karena oke, nggak semua orang tahu sejarah Timur Timur, nggak semua orang tahu sejarah tentang Fretilin. Nah, tugas teman-teman adalah cukup mengetahui apa saja unsur-unsur dari Fretilin, apa saja ciri-ciri dari Fretilin. Terus teman-teman cukup mengetahui, oh chronologically speaking, secara kronologis apa saja sih tahap-tahap Timur Timur. Nah dalam tahap-tahap Timur Timur dari dia adanya pemberontakan dan segala macam itu akan ada akibat hukum dan peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi. Yang dimana dalam konteks tersebut bisa teman-teman kontekstualis itu dengan teori-teori tadi. Oh ketika sudah mencukupi dalam akibat hukum ini dan itu, bisa dilakukan sebuah pengakuan bahwa dia bisa dianggap sebagai suatu negara dan lain sebagainya. Alhasil yang aku ingin sampaikan adalah seperti ini teman-teman. Ini akan berbicara sedikit lebih teknis, yang mungkin ya, ini akan mungkin tapi most likely banget akan terjadi juga dalam ujian UAS, UTS atau UAS HI. Nanti soalnya itu akan 10 tapi disuruh milih 4 atau 5. Tapi dalam soal itu ada ketentuan-ketentuan yang banyak, mungkin kayak ada 8 atau 9 ketentuan yang harus teman-teman baca satu persatu. Karena apa? Dalam ujian HI, ujian yang dilakukan oleh Departemen HI akan sangat depend kepada penulisan yang baik. Artinya harus membutuhkan sebuah citasi berupa footnotes. Jangan sampai teman-teman lupa membuat footnotes, dan footnotes itu bisa jadi akan ada kategorinya. Diharapkan memberikan footnotes seperti adanya dasar undang-undang, atau footnotes berupa jurnal, atau footnotes berupa buku dan segala macamnya. Jadi teman-teman jangan sampai lupa untuk memenuhi footnotes itu. Jadi jangan, footnotes itu nggak sesimpel kalau misalnya ada ya, jangan asal copot footnotes juga, jangan langsung ambil berita dan segala macam. Kalau jurnal ini pengalamanku aja sih, tapi aku banyak dapat jurnal itu di Cambridge, jurnal Cambridge yang judulnya mirip-mirip banget sama soal-soal kita. Jadi mungkin teman-teman bisa googling jurnal di Cambridge aja nanti.
atau mungkin di Sci-Hub dan UGM Lib di Perpusnas juga banyak. Yang penting adalah konsistensi dalam kepenulisan dan kerapian penulisan. Mungkin secara teori itu saja dari aku, dan sekarang aku juga minta maaf ini agak overtime banget, dan aku kembalikan lagi ke Kak Nugi atau Febri. Lebih kurangnya mohon maaf, aku sangat open untuk Q&A. Thank you. Oke, thank you Rabel. Ini Febri, langsung Q&A atau mau bahas soal dulu, Feb? Halo, Kak Nugi. Ya, Hmm. Kak, kalau ini terserah Kak, boleh kalau memang mau Q&A dulu boleh. Tapi kalau mau bahas soal juga boleh, Kak Nugi. Oke, buka ini dulu kali ya, Q&A dulu kali ya. Boleh. Langsung di arena aja, Kak. Oke. Oke teman-teman semuanya, tadi udah beberapa disampaikan oleh Rabel juga dan juga aku. Nah, barangkali ada yang ingin tanya, bisa langsung aja. Bisa juga lewat kolom chat by the way, masih kayak ketika mungkin kalian ingin tanya tapi agak malu-malu, diketik chat juga nggak masalah ya, Pep? Iya, Kak, boleh. Teman-teman yuk, boleh tanya langsung. Mungkin boleh ketik izin masuk teman-teman di kolom chat biar kita tahu siapa yang pengen nanya. Nanti langsung ditanya aja, ntar Kak Nugi sama Rabel bisa bantu teman-teman buat jawab gitu. Oh ya, ini tips yang tidak berhubungan dengan materi, tapi ketika mengerjakan soal HI, teman-teman membutuhkan sebuah energi yang sangat besar, besar banget sih menurutku. Bukan aku nakutin, tapi biasanya soal HI itu akan berlangsung selama 12 jaman. Mungkin biasanya kayak jam 12, maksimal dikumpul jam 12 malamnya. Itu memberikan peluang yang sangat banyak bagi teman-teman untuk memberikan jawaban yang sebaik mungkin. Gitu. Gimana teman-teman? Apakah ada yang mau bertanya? Kapan lagi loh kita bertanya? Di sini ada pembicara kita, ada Rabel dan Kak Nugi. Atau gini aja deh, Kak Nugi, ini karena belum ada teman-teman yang bertanya, mungkin masih malu-malu Kak. Kita boleh langsung bahas soal aja dulu Kak kali ya. Nanti kalau di terakhir, jadi tektokan aja untuk tanya jawab gitu. Kalau kayak gitu gimana Kak Nugi? Boleh. Oke, boleh gitu Langsung aja ya Kak Nugi. Oke. Boleh diambil alih Kak. Kamu ada soal UTS tahun lalu nggak, Rabel atau mungkin Febri? Aku ada. Boleh langsung di-share aja. Langsung kita jawab-jawabin. Sama paling sambil nunggu Rabel share screen juga, tadi yang perlu ditekanin juga adalah tadi ya terkait dengan komparasi. Misalnya kalian ada soal tolong bandingkan perspektif tadi, itu benar-benar dibandingkan aja. Kan itu kayak tricky gitu ya. Jadi jangan ambil keuntungan untuk Indonesia aja atau jangan ngambil keuntungan dari Cina aja. Sama itu sih paling. Nah, terkait dengan soal Kak, misalnya harus jawab banyak atau harus jawab dikit. Nah, sebenarnya itu kayak nggak ada ketentuannya kalau di HI ataupun nggak ada keseragaman yang sama. Tapi memang beberapa dosen tuh kayak lebih suka yang dikit. Kayak misalnya dosen-dosen yang diampu oleh Pak Jito, oleh ini berapa? Yang dari berapa? Itu dia lebih suka yang dikit. Gimana, Rabel? Tunggu Kak, filenya agak keslip dikit. Oke. Itu sih paling untuk yang banyak dikit. Sama paling kalau sedikit ya untuk teman-teman. Yang penting tiap jawaban kalian itu ada yang namanya IRAP. Kalau kalian udah belajarin teks yang Mbak Laras dan sebagainya, intinya itu kayak ada isunya apa. Nah, isunya ini bisa kalian ngambil dari berita, mungkin dari pendapat di jurnal, atau mungkin kalian juga ketik manual aja, nggak masalah. Ada regulation. Regulation itu ya terkait dengan sumber-sumber hukum HI. Nah, yang paling primernya tadi. Yang selanjutnya ada analisis kalian. Jadi kayak jangan kopas jurnal, terus kayak jangan kopas dari sumber-sumber hukum aja, tapi tetap harus ada poin-poin analisis karena itu yang bakal jadi nilainya. Nilainya itu yang dianalisisnya itu. Nah, kalian bisa pakai analisis berdasarkan yang hukum sekunder tadi, kemudian baru kalian masukkan poin analisis kalian. Itu akan lebih bagus. Dan yang terakhir adalah conclusion. Conclusion ya kayak biasa, kesimpulan biasa.
Nah, dalam beberapa soal dia juga membutuhkan implication-nya apa. Itu sih paling yang struktur dari gimana sih jawab soal HI yang bisa dapat poin A. Sebenarnya bukan cuma HI doang, ini bisa dipakai di hampir semua matkul juga sebenarnya. Gimana, Rabel? Kalau sekarang udah kelihatan belum ya? Nah, mantap. Ini aku aja yang share screen nggak apa-apa. Udah kok. Oke, dari bawah aja kali ya? Sebentar. Kamu udah ada soalnya, Feb. Ini share screen sekarang aku atau Febri ya? Aku. Febri kayaknya. Oh, tadi barengan soalnya. Oh, iya. Oke, nggak apa-apa ya. Kamu, Feb, bukan aku ya? Ini lagi aku, Bel. Oh iya, aku. Oh iya, oke. Oh iya, sekarang kamu. Dari bawah aja, Feb. Dari yang biasanya yang susah tuh kan dari bawah. Yang atas-atas tuh kan gampang, nomor 1. Nah, sebentar. Jadi, pada bulan Agustus 2019 terjadi sebuah momen bersejarah pertama kali terjadi dengan tindak pidana di luar angkasa. Seorang astronot NASA bernama Anne McClain dituduh melakukan pelanggaran privasi melakukan melalui komputer milik NASA di atas International Space Station. Pelajarilah kasus di dalam negara mana saja yang memiliki klaim jurisdiksi atas kasus ini dan berdasarkan apa negara mana yang klaimnya lebih kuat. Gimana, Bel? Menurutmu gimana, Bel? Wait. Berarti punya kayak gini nggak sih? Jualan. Oke. Jadi kan di sini berbicara tentang nomor 15 ya. Kayak momen mana tadi ya? Feb, agak di zoom bisa nggak ya? Agak kurang kelihatan. Nah, oke. Pertama, teman-teman, ini kan sebenarnya informasi yang disampaikan di atas itu adalah trigger bagi kita, bagi penjawab soal untuk tahu kasusnya seperti apa. Jadi diawali tentang teman-teman riset dulu. Karena kan ini real case ya. Jadi teman-teman cari tahu dulu apa saja fakta-fakta yang ada di dalam kasus ini. Kayak contohnya, mungkin ini ada astronot bernama Anne McClain dituduh melakukan pelanggaran privasi. Nah, teman-teman bisa cari juga apa saja yang dilakukan oleh McClain itu dan apa saja yang sudah terjadi tentang di komputernya dan segala macam itu harus dicari lebih lagi agar menjadikan landasan yang cukup. Lalu yang kedua, teman-teman harus tahu interest dari NASA dan seberapa jauh kepentingan NASA itu atau seberapa jauh NASA memiliki kekuatan untuk mengelola dasar negara. Ruang angkasa maksudnya. Nah, Halo, Rabel? Oke, tadi reconnecting. Kalau dari aku lihat, kan pertanyaannya agak tricky sih, kayak negara mana saja yang memiliki klaim yurisdiksi atas kasus ini. Nah, dan berdasarkan apa? Dan negara mana yang klaimnya lebih kuat? Jadi, untuk menentukan klaim ini, teman-teman lihat dulu dari konteks yurisdiksi. Rabel? Halo, Bel? Oke, jaringanmu agak bermasalah deh. Halo? Feb, ini jaringan Rabel atau aku ya? Halo, Feb? Halo, Kak, halo. Ini Rabel ya berarti yang bermasalah ya? Gimana, Kak? Boleh diulangi, Kak? Oh iya, berarti emang kayaknya Rabel masih jaringannya agak bermasalah. Jadi mungkin melanjutkan dari Rabel ya, teman-teman. Terkait dengan soal nomor 15, yang benar tadi kata Rabel, ini tuh terkait dengan kasus apa. Nah, kalau kalian nih, berarti kan kita cari isunya dulu ya, isunya tentang apa. Nah, kalau kita baca kasus ini, berarti tentang yurisdiksi. Cuman ini kasus khusus, kenapa? Karena nggak bisa kita pakai kemudian asas nasional pasif, terus kemudian kita pakai asas nasional aktif, karena dia yurisdiksinya di luar angkasa, yang otomatis ketika kita harus merujuk kepada regulasi yang udah ada. Nah, sependek pengetahuanku,
dalam kasus ini itu adalah ada namanya Intergovernmental Convention antara negara-negara yang dia mengelola si stasiun luar angkasa itu. Jadi kayak misalnya US, Jepang, dan sebagainya. Nah, kalian bisa cari di situ tuh jurisdiksi. Jika ada kasus pidana di konvensi itu, dia merujuk ke negara apa. Nah, seingatku juga di konvensi itu, jika ada tindak pidana di luar angkasa, khususnya di Space Station, dia merujuk ke negara, ya negara si yang berbuat itu atau negara korbannya, yang dalam hal ini si suaminya Annie McClain. Seperti itu. Oke, lanjut, Feb. Rabel masih belum ada ya? Kayaknya belum ada Kak, aku lagi hubungin juga. Oh ya dah, lanjut ke nomor 14. Nah, salah satu cara memperoleh tambahan wilayah darat dahulu adalah dengan cara okupasi. Nah, ini kayaknya udah dibahas Rabel tadi. Sertakan pula contoh putusan hakim yang membenarkan cara tersebut. Nah, ini seperti yang dibilang tadi, Rabel, sebenarnya okupasi itu ada beberapa jenis. Ada dua, okupasi biasa sama okupasi efektif. Okupasi efektif itu intinya adalah, kerangka berpikirnya adalah negara itu kan nggak punya wilayah. Wilayah itu harus di luar dari kekuasaan suatu negara. Nah, siapa negara yang sudah mengelola wilayah yang kosong itu duluan? Nah, contoh kasusnya ya Sipa dan Legitan. Kalau kita melihat kasus Sipa dan Legitan, itu ada namanya Treaty of Paris. Treaty of Paris itu intinya membagi Kalimantan itu jadi dua. Jadi yang Kalimantan atas itu untuk wilayah Malaysia, yang Kalimantan bawah itu untuk wilayah Indonesia. Nah, masalahnya di kasus Sipa dan Legitan itu, yang dibagi itu cuma daratan di Treaty of Paris. Itu tahun tahun 18 berapa gitu. Jadi kayak sebelum UNCLOS 1982, yang dibagi itu cuma daratan. Jadi dia tidak membagi ke lautannya. Otomatis batas negara Malaysia dan Indonesia hanya berhenti, atau yang dulu dikuasai Inggris dan juga Belanda, itu hanya berhenti di Pulau Sebatik. Intinya gitu dulu. Makanya si Pulau Sipa dan Legitan itu masih tidak berpenghuni. Itu kenapa kemudian berlaku okupasi. Nah, ini juga agak tricky juga. Sebenarnya terkait dengan kasus Sipa dan Legitan, teman-teman juga harus cek sebenarnya hukum yang berlaku itu hukum yang mana. Karena kalau kita lihat kasusnya ini banyak banget yang tertipu juga, bahwa dalam kasus tersebut sebenarnya bukan UNCLOS 1982 yang berlaku, tapi hukum sebelum 1965. Kenapa demikian? Karena perjanjian atau keputusan ICC demikian. Jadi yang berlaku ya Customary International Law atau mungkin UNCLOS 1 dan sebagainya. Seperti itu. Mungkin kalau ada yang mau nanya terkait dengan soal, langsung aja ya. Langsung lanjut, Fab. By the way, ini di soal tahun lalu, kayaknya ada beberapa soal yang agak susah. Benar-benar literally susah. Jadi kayak bahkan untuk kelas S1 itu kayak terlalu asas banget. Oke, beberapa bulan lalu diberitakan, ini sampai jam 2.30 ya, Pak? Iya, Kak Nugi. Nomor 13, beberapa bulan lalu diberitakan bahwa kapal perang Republik Rakyat Cina memasuki perairan Natuna Utara. Apakah pandangan saudara, baik dari perspektif Cina, Indonesia, dan hukum laut internasional? Nah, hukum laut tuh pasti banyak. Kenapa? Karena yang keluar di ujian tuh pasti banyak. Dan kenapa? Karena kasus-kasusnya juga banyak. Kayak misalnya ini, Republik Rakyat Cina, ini kan sering banget kita temui ya. Kayak misalnya dia bangun pulau juga di ZEE-nya itu boleh enggak? Atau misalnya kalau yang ini dia kapal militernya itu berenang. Dia mengorbit di seputar laut Natuna Utara kita. Nah, kita harus analisis dulu ini, kasusnya tuh kayak gimana, isunya itu apa. Nah, yang paling penting juga untuk hukum internasional, kita tuh harus tahu timeline-nya. Tadi misalnya Sipa dan Legitan itu kan berarti timeline-nya kan sebelum 1682. Nah, kalau ini kan update, berarti UNCLOS berlaku di sini. Dan juga di mana wilayahnya. Nah, kalau kita lihat soal nomor 13, dia berlaku di Natuna Utara. Natuna Utara itu berbeda dengan Natuna. Nah, kalau Natuna Utara itu rezimnya adalah ZEE, kalau Natuna itu laut teritorial. Nah, isunya adalah gimana jika ada kapal perang lewat di ZEE, apakah diperbolehkan? Nah, banyak orang yang agak tertipu di soal ini. Kenapa? Karena kalau
dia lewat di Natuna jelas tidak boleh. Kenapa? Karena itu laut teritorialnya Indo. Tapi kalau Natuna Utara berhubung rezimnya ZEE, makanya berlaku hak lintas damai di situ. Selama si kapal perang ini, hak lintas damai itu apa? Nah, ntar kalian jelasin. Kayak misalnya hak lintas damai itu ya hak jika dia emang cuman, intinya itu kayak dia cuman pengen lewat di situ dengan tidak mengambil sumber daya yang ada di ZEE-nya itu. Nah, selama dia tidak mengambil itu berdasarkan UNCLOS itu tidak masalah. Seperti itu. Nah, mungkin untuk 13, soal nomor 13 seperti itu, dan sertakan dasar hukum yang relevan dan jawaban saudara. Nah, itu tadi, dasar hukum yang relevan ya UNCLOS tadi, tapi penekanan kalian adalah kalian benar-benar harus bisa membedakan tadi, rezimnya ini berlaku di mana, apakah di laut teritorial, apakah di laut pedalaman, apakah di zona ekonomi eksklusif. Jadi kayak Natuna Utara sama Natuna itu kan kayak tricky banget kan. Oke, lanjut ke soal nomor 12. Rabel udah ada belum ya? Udah Kak, sorry tadi kayaknya agak jelek deh. Ini aku off cam aja ya. Oke, nggak apa-apa. Aku lanjut ya, Bel ya? Ya lanjut. Nanti Ntar kamu kalau masuk, langsung masuk aja, Bel. Oke, aku support. Jadi nomor 12, itu pemberian pengakuan merupakan masalah sulit. Nah, ini kayaknya udah dibahas Rabel tadi. Nah, ini soal nomor 11, Bel. Ini kayak penekanan terkait dengan pengakuan tadi. Yang intinya adalah Netafan merupakan perusahaan milik Israel yang mempunyai kantor pusat di Hatzerim, Israel. Nah, oke. Intinya itu ini yang tadi sih Kak, yang aku singgung tadi, gimana pengakuan yang diam-diam itu. Sebenarnya ini adalah bentuk pengakuan diam-diam dari Indonesia. Tapi kan ini dia minta secara de facto ya. Nah, kalau secara de facto menurutku ini belum bisa memenuhi unsur-unsur pengakuan secara de facto. Oke, aku nambahin dikit ya, Bel, terkait dengan pengakuan. Jadi sebenarnya fokus dari soal nomor 11 ini adalah memperdalam dari pengakuan itu tadi. Maksudnya kayak pengakuan itu seperti apa bentuknya. Apakah perjanjian dalam hal ini itu perjanjian antar negara. Jadi kayak misalnya Indonesia perjanjian dengan Israel baru dikatakan sebagai pengakuan de facto. Atau sebenarnya ketika kita bicara produk-produk Israel di Indonesia itu sudah dikatakan sebagai yaitu pengakuan diam-diamnya itu. Nah, kalau stand gue sendiri, Bel, mungkin ntar beda pendapat juga. Kalau menurutku itu belum. Kenapa? Karena yang menjadi subjek dalam itu tuh bukan Israelnya, tapi produk-produknya. Pun kalau kita ngelihat praktek, sebenarnya produk-produk Israel itu juga sebenarnya banyak di Indonesia. Tapi, dan melihat kultur politiknya Indonesia kan sebenarnya Indonesia nggak mungkin mengakui Israel kan. Itu sih, maksudnya kayak kalian harus riset ulang, maksudnya kayak sebenarnya pengakuan terhadap produk atau pengakuan terhadap korporasinya Israel itu apakah juga sebagai pengakuan diam-diam itu. By the way, soalmu hilang, Feb. Halo Kak Nugi, kayaknya Febri. Oh, nah ini. Biar gangguan sinyal gitu kayaknya. Oke, nggak apa-apa. Ini masih ada waktu ya. 5 menit lagi, Deng. Atas. Fretlin tadi udah. Fretlin udah. Naik. Naikin aja, Feb. Halo, Feb? Sama ZEE. Sama paling terkait dengan ZTE itu kasus yang terbaru itu adalah berkaitan dengan ini kayak variasi ya. Biasanya itu kayak soal-soalnya yang muncul yaitu Natuna, kalau enggak pembangunan pulau artificial di ZTE-nya Cina. Gitu. Nah, kalau terkait dengan pembangunan pulau di itu kan maksudnya kayak Cina kan kontroversial banget kan biasanya kan. Nah, kalau dengan logika artificial tadi, kalian harus nyari di UNCLOS. Maksudnya kayak untuk bangunan pulau artificial itu yang boleh itu di rezim laut mana. Nah, intinya kerangka berpikirnya adalah sebenarnya membangun artificial island di ZEE itu nggak boleh untuk kegiatan militer. Nah, kalau untuk kegiatan nangkap ikan ya boleh-boleh aja. Oke, tadi kayak kebablasan deh. Nomor 11, habis nomor 11 kayak nomor 10 atau 5 atau 8 gitu. Feb, bawain dulu, Feb. Ke nomor berapa, Kak? Tadi habis nomor 11 kayak. Coba deh, bawain dulu. Nah ini nih, nomor 8 dulu aja deh, kayak seru deh. Oke, nomor 8 ya. Nomor 8 ya. Nomor 8. Helena. Nah, nomor 8 tuh seingatku intinya gini, itu soal yang sering banget muncul
sering banget muncul bahkan di kelasnya Ibu Agustina Merdekawati kalau kalian diajar beliau, dan di berbagai soal juga. Nah, kerangka berpikirnya yang kayak Rabel tadi, mesti kayak kan kita kan merdeka tahun 17 Agustus 1945 ya. Cuman di beberapa negara itu baru mengakui kemerdekaan Indonesia itu misalnya tahun 1946 atau misalnya dan sebagainya. Bahkan Belanda tuh kayak tahun 2005. Dan sebenarnya kita merdekanya kapan? Kapan kita dikatakan sebagai sebuah negara? Apakah ya waktu kita udah diakui oleh Belanda itu, atau kita udah diakui Mesir itu, atau kapan? Nah, kalau menurutmu kapan, Bel? Kita tuh 17 Agustus atau 23 Maret atau 17 Agustus 2005? Halo, Rabel? Oke, kayaknya ada masalah lagi. Jadi, intinya guys, terkait dengan teori konstitutif dan deklaratif tadi. Intinya, konstitutif itu mengharuskan adanya pengakuan, baru dia dikatakan sebagai sebuah negara. Nah, kalau deklaratif, itu dia tidak perlu adanya, maksudnya kayak pengakuan itu hanyalah sebuah tindakan politik, bukan tindakan hukum. Makanya dia tuh kayak mempertegas sebuah negara gitu loh. Jadi walaupun, dan yang berlaku yang mana? Yang berlaku yang mana? Pertanyaannya yang berlaku yang mana kan? Nah, kalian bisa coba cek di pasal 3 Konvensi Montevideo. Nah, pasal 3 itu jelas banget menjelaskan bahwa kemudian pengakuan itu sebenarnya cuma bersifat politis yang menegaskan, kayak ada kata menegaskan saja. Jadi even itu Konvensi Montevideo pun juga dia sebenarnya mengakui deklaratif. Atau ada satu kasus lagi, tapi kasus apa ya? Kasus arbitrase yang lama, arbitrase Tinoco, yang intinya dulu tuh Costa Rica kalau nggak salah sama Inggris. Nah, Costa Rica mau merdeka, Inggris tidak mengakui. Tapi hakimnya si kasus Tinoco ini ngomong bahwa kemudian Inggris yang tidak mengakui ini tidak dapat membatalkan kemudian status kenegaraan dari Costa Rica tersebut. Ini coba kalian cek ya, maksudnya kayak siapa tahu ntar negaranya salah. Jadi tadi Konvensi Montevideo sama case-nya adalah PCA case yang Tinoco tahun 1920-an. Jadi kalau dilihat dari Indonesia ini, sebenarnya kapan Indonesia dikatakan sebagai negara? Iya, 17 Agustus 1945. Kenapa? Karena dia udah memenuhi tadi, misalnya penduduk yang tetap, wilayah yang tetap, pemerintahan yang juga udah ada, kemampuan bekerja sama dengan negara lain. Nah, 23 Maret dan sebagainya ini kayak ditarik ke belakang bahwa negara tersebut tuh kayak cuman menegaskan aja gitu loh ke apa ya, kedaulatannya Indonesia. Itu sih untuk yang nomor 8. Coba naik lagi, Feb. Halo. Sama ini sih tipsku untuk juga kalian. Maksudnya kayak HI itu kan bener-bener, soal-soal HI itu kan kayak bener-bener up to date banget ya. Kayak misalnya tadi yang di luar angkasa. Jadi kalian bisa coba cek atau coba baca-baca dulu sekarang. Kayak misalnya kasus-kasus apa sih yang lagi hit sekarang. Contohnya kayak penjualan pulau itu kan kayak baru-baru aja. Terus kasus ABK, terus kasus apa-apa. Itu yang mungkin keluar. Jadi kayak yang teori-teori itu kadang terlingkupi oleh kasus-kasus yang real kayak gini-gini. Naik lagi, Feb. Hilang lagi dia. Atau Shiva coba, kamu ada soalnya nggak, Pak? Oh, ini dia. Emang kalau lagi diomongin tiba-tiba dia muncul lagi ya, Kak? Jay. Rada ngeselin ini. Aku tuh udah lama nggak ngambil HI, jadi nggak hilang soalnya. Oke. Naik lagi coba. Dan by the way juga, gengs, sebenarnya soal kalian itu emang jauh lebih susah dari angkatanku. Kenapa? Karena kalian corona. Maksudnya kayak karena kalian ada di angkatan online, jadi dia dianggapnya bahwa kemudian kalian tuh bisa browsing dan sebagainya. Sebenarnya kalau di angkatanku tuh nggak ada keharusan untuk jurnal minimal lalala dan sebagainya. Cuman ya itu karena corona dan online, jadi soalnya tuh emang dibuat lebih susah. Hukum nasional dan internasional ada dua, teori monisme dan dualisme. Ada negara yang tegas memilih satu sistem. Nah, ini berikan rekomendasi dan pilihan untuk Indonesia. Ini kayak udah aku jelaskan tadi sih, maksudnya kayak yang Indonesia lakukan tuh harmonisasi dan sebagaimana mestinya, itu dualisme tuh udah yang paling mantap tadi sih. Pep, angkat lagi, Pep.
Montevideo, oke. The Montevideo Convention on the Right of the United States, kita nanti definisi, padahal konvensi tersebut dibuat khusus oleh dan untuk negara-negara benua Amerika saja. Nah, ini yang ku ngomongin tadi, bahwa kemudian ketika kita ngomong konvensi Montevideo, itu dia cuma diratifikasi atau ditujukan sebenarnya untuk negara-negara Pan-Amerika. Tapi kenapa kemudian kayak hampir seluruh negara-negara di dunia ketika mendefinisikan sebuah negara itu mengacu di situ? Ya karena tadi bahwa kemudian dia adalah sebenarnya ada dua tipe perjanjian internasional. Yang pertama adalah treaty contract, mesti kayak perjanjian yang memang ditujukan untuk mengikat kedua belah pihak dalam urusan bisnis, ekonomi dan sebagainya. Dan yang kedua adalah perjanjian multilateral yang memang dia tujukan untuk mengatur atau memberikan hukum internasional. Dalam hal ini, kalau Montevideo ini memang benar-benar perjanjian multilateral, cuman dia mengandung kebiasaan-kebiasaan internasional yang dikodifikasi. Artinya bahwa kemudian sebenarnya penduduk yang tetap dan sampai dengan pengakuan negara itu adalah kebiasaan internasional. Cuman yang mendefinisikan itu secara tepat ya baru ada di The Montevideo Convention itu sendiri. Nah, gimana caranya tolak ukur kita mengetahui itu kebiasaan internasional atau enggak? Sebenarnya itu pada prakteknya benar-benar susah banget. Even itu kayak ahli hukum lalala itu juga susah banget. Nah, caranya itu kalian benar-benar harus baca kasus dan lihat kasusnya The North Continental Shelf Case. Nah, jadi kayak hakimnya itu punya seperangkat langkah-langkah gimana sih caranya kita menganalisis ini kebiasaan internasional yang ada di perjanjian internasional. Seperti itu. Ini tentang jus cogens yang aku bilang tadi, intinya jus cogens itu beda sama the general principle yang di poin C. Yang selanjutnya, Feb. Udah sih, mesti kayak yang pertama itu juga gampang, yang kedua juga gampang, tiga juga gampang. Nah, itu sih mesti kayak kalian kan nggak harus ngejawab semua soal ya, jadi coba cari yang gampang-gampang kayak 1, 2, 3 ini. Nah, kayak misalnya jus cogens tadi, literally itu susah. Tapi kalau kalian bisa jawab di situ, kayak itu kalian bakal dilihat sama dosen gitu loh. Jus cogens itu benar-benar perdebatan banget dan nggak semua orang bahkan ngerti apa itu jus cogens. Itu sih dari soal-soal HI sekarang. Dan mungkin ketika kalian ada kasus baru atau kalian ingin tanya contoh kasus konkret dan suruh jawab Aqua Marabel juga sekarang masih bisa ya, Pep? Atau udah habis waktunya? Paling sekitar bisa sih Kak, untuk 2-3 pertanyaan lah Kak, kalau memang ada. Oke, kalau ada ya. Oke, ada yang mau nanya nggak? Kayak aman sih, Pak. Gimana? Atau mungkin Febri sama Shiva nanya juga nggak apa-apa. Kayak kasus yang apa gitu, COVID nih, yang bertanggung jawab siapa? Cuman kayak pertanggungjawaban negara kayak habis ini deh, habis UTS. Habis UTS ya kakaknya ya, Kak? Ya awal-awal tuh emang masih subjek, kayak gitu-gitu sih. Sama hukum laut paling. Kebanyakan tuh hukum laut, karena kita ada 2 dosen kan yang hukum laut kan, Prof. Marsudi sama Bu Eka. Jadi ya, dan yang buat soal kan kayak semua dosen. Jadi ya kebanyakan ya hukum laut. Oke. Udah kayak 3 tadi ya dari soalnya. Iya benar-benar. Itu sih mungkin dari aku. Sama paling kasus hukum laut apa ya? Oh iya, sama soft law tadi aku nambahin deh satu lagi. Terkait dengan soft law. Orang bilang atau banyak orang yang berpendapat, even itu di kelas ya, ini nggak banyak dibahas. Apakah soft law itu mengikat? Nah, kalau menurutmu mengikat nggak, Feb, soft law itu? Kayak misalnya resolusi PBB gitu, mengikat nggak, Feb? Febri? Oh. Atau langsung aja kali ya? Intinya, soft law atau kayak misalnya resolusi PBB atau misalnya soft law yang lain, itu tergantung. Jawabannya adalah tergantung. Banyak aspek atau banyak contoh hukum internasional itu yang jawabnya tergantung. Kayak misalnya ada nggak sih resolusi yang dia mengikat secara hard law? Ada. Oh, oke, Feb. Ada nggak sih kayak resolusi yang dia ternyata jadi hard law? Ternyata ada satu kasus di Brasil sama Amerika yang intinya gini. Brazil itu secara sengaja dia menggunakan hak paten dengan tidak izin ke Amerika terkait dengan obat HIV.
Dan waktu itu pandemi HIV. Nah, gara-gara dia menggunakan hak paten dengan sewenang-wenang itu kan, Amerika kan protes kan, dia protes ke WTO waktu itu. Dia protes ke WTO, katanya si Brazil ini meranggal TRIPS. Sebagaimana kita ketahui kalau paten kan TRIPS kan ya. Nah, kemudian Brazil nih ngadu nih, bahwa kemudian dia bawanya ke Komisi HAM PBB. Nah, waktu itu langsung Komisi HAM PBB menghasilkan resolusi. Resolusinya ngomong apa? Resolusinya ngomong, jika ada pandemi, ini kan COVID ini pas banget. Jika ada pandemi, hak paten kayak gitu tuh bisa langsung diterapkan oleh negara-negara tanpa melalui izin. Jadi, dan Amerika mematuhi resolusi itu. Alhasil apa? Alhasil ya itu salah satu resolusi yang kemudian menjadi hard law, bahwa kemudian hak paten dalam kondisi COVID itu dalam kondisi pandemi itu dapat dikesampingkan. Nah ini kayak muncul deh, berhubung ini baru COVID kan. Nah ada nggak sih kayak negara yang bakal menggunakan hak paten secara nggak izin ke negara, misalnya hak paten vaksin gitu kan. Nah itu ntar kalian bisa mengacu ke resolusi HAM terkait dengan kasus Brazil sama Amerika itu. Nah ada nggak sih resolusi yang nggak dipatuhi atau kayak jadi soft law banget? Contohnya ya di Indonesia. Indonesia tuh sering menghadiri resolusi PBB terkait dengan isu Papua. Kayak 10 kali dia di resolusi gitu kan. Cuman ya Indonesia ngotot itu bukan pelanggaran HAM di situ. Jadi ya resolusinya benar-benar jadi soft law yang tidak mengikat sama sekali. Gitu sih. Mungkin cukup kali, Pak. Kalau nggak ada yang nanya juga ya. Halo, Feb. Suaranya belum kedengaran, Feb. Oke. Nah, ini kita mau foto bareng sama juga nanti ada pemberian sertifikat ya. Mungkin pemberian sertifikat dulu kali ya? Boleh. Oke. Mungkin ada Kak Jeremy Guntur hadir, Kak? Oke. Hadir. Oke, Kak, mungkin bisa langsung diberikan. Ya, baik. Sertifikat pertama saya berikan kepada kawan saya, Nugroho Adi Pratama. Terima kasih, Nugi, sudah menjadi pembicara pada Al Science kita yang pertama dalam hukum internasional. Tadi materinya luar biasa ya. Semoga juga bisa bermanfaat juga bagi teman-teman.